Cepat, kejar. Cepat, cepat, cepat. Wenger, lari. Lintin, istri Liwan Liang. Aku ingin bersama ibu. Dengar, jangan pernah biarkan Liwan Liang, bajingan itu menemukanmu. The film Lari, was translated Jangan and biarkan wanita itu kabur. narrated and media. Wenger, lari. Lari, lari. Lari, lari. Kakak, anak itu jatuh. Wenger. Wenger. Dokter Zhao. Wajah anak ini hancur seperti ini. Bahkan keluarganya tidak akan mengenalinya. Setelah dia sembuh, kan? Tidak ada cara lain, tetap hidup lebih penting. Operasi cepat, jangan bicara omong kosong. Jangan khawatir, Bibi pasti akan menyembuhkanmu. Ibu, aku pasti akan membalaskan dendam seluruh keluarga kita. Ibu. Guru Pauni, kapan kita akan ada kelas? Cong-cong kita sangat dekat dengan Guru Pauni. Itu bagus juga. Aku akan bersiap untuk pernikahan dengan Wan Liang. Cong-cong akan merepotkanmu. Nyonya Li, jangan khawatir. Saya pasti akan mengajar Cong-cong dengan baik. Cong-cong. Kamu bersembunyi di mana? Apakah kamu bermain petak umpet dengan guru? Saya tahu di mana kamu bersembunyi. Maaf, Guru Pauni. Biar aku bantu Guru Pauni membersihkannya. Biar saya lakukan sendiri. Guru Pauni. Apa yang kau lakukan? Saya mau. Guru Pauni, kau. Cong-cong. Ketemu kamu. Ayo ikut guru. Ketua Li. Apa yang ingin Anda katakan tadi? Tidak apa-apa, bukan apa-apa. Maaf, Nyonya, aku tidak bermaksud. Kau tahu berapa harganya? Gaun pengantin Adi Busana ini lebih mahal dari nyawamu. Kau tidak ingin hidup lagi. Nyonya, saya akan bantu menjahitnya. Maksudmu, biarkan aku memakai gaun pengantin robek untuk menikah? Kau sengaja mengutukku? Nyonya, saya tidak bermaksud begitu. Baiklah. Dia juga tidak sengaja melakukannya. Beli saja yang baru. Jika aku bisa membeli yang baru, aku tidak perlu membuang-buang napas padanya. Nyonya, desain gaun pengantin ini sangat sederhana. Saya bisa bantu Anda mengubahnya. The film was Benarkah? translated and Kalau begitu narrated terima by kasih, M Guru Media. Pauni. Shenduo, kamu mengandalkan trik semacam ini untuk mendapatkan posisi Nyonya Li, mendapatkan perhatian melalui rayuan, kecantikan memudar, cinta meredup. Saya ingin tahu berapa lama Ketua Limu bisa mencintaimu. Ketua Li, Apa yang kau lakukan di sini? Siapa yang mengizinkanmu masuk? saya membantu Nyonya menjahit gaun pengantin. Nyonya pergi terburu-buru dan tidak sempat menanyakan ukurannya. Jadi saya hanya bisa datang dan melihat pakaiannya. Melihat ukurannya. Lihat ukurannya. Gaun ini. Bisakah kau tahu ukurannya? Bentuk tubuh Nyonya tidak menentu. Tidak peduli seberapa cocok pakaiannya. Aku lebih mengerti ukuran Nyonya daripada siapapun. Kalau begitu Ketua Li, bantu saya mengukurnya. Guru Lien, harap sadari posisimu. Jangan lakukan hal yang melampaui batas lagi. Kali ini, aku akan membiarkannya. Jika ada lain kali, aku pasti akan memekatmu. Itu tidak mungkin. Apakah saya tidak cukup menawan? Atau Li Wan Liang sudah berubah sifat? Mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Apa kau ingin Nyonya melihatnya? Pakai bajunya. Jangan sampai masuk angin. Jadi kamu bermain tarik ulur?
Beraninya kau memukulku? Bukankah nyonya juga memukul saya? Dasar tidak tahu malu. Kau sudah gelisah begitu aku pergi. Memukulmu adalah hukuman ringan. Bukan seperti yang kau pikirkan. Kau salah paham, Guru Paoni. Apa yang kupikirkan? Guru Paoni, meminjam sepotong pakaianmu dariku. Untuk menjaga ukuran tetap konsisten saat mengubah gaun pengantin. Nyonya tidak percaya pada saya. Anda tidak percaya pada Ketua Li. Kalau begitu kau tetap tidak bisa memukulku. Aku adalah majikanmu. Hubungan kita adalah jalan dua arah. Saya tutor Chongfeng. Bukan pelayan keluarga Anda. Saya sarankan nyonya untuk memahami situasinya. Sebelum marah lagi lain kali. Kau tidak takut aku memecatmu? Silakan saja. Ketika Li Kong gagal memenuhi standar penerimaan untuk Akademi Pertama Jiangzheng, jangan salahkan saya. Nyonya, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi menyiapkan pelajaran tari Kongfeng. Begitu benih keraguan tertanam, itu akan berakar dan bertunas. The film was translated and narrated by M Media. Kalau kamu tidak segera mengoleskan obat sekarang, besok wajahmu mungkin akan bengkak. Saya rasa tidak perlu begitu. Jika nyonya melihat ini, saya perkirakan salibnya nanti harus dioleskan ke seluruh wajah saya. Chong, kamu bersembunyi lagi. Jika kamu ingin menjadi rubah betina seperti yang lain, kamu harus menyembunyikan ekormu dengan baik. Koncong tidak ada kelas menari hari ini. Guru Paoni, apa kau tidak ingat? Maaf, saya salah ingat. Karena Koncong tidak ada kelas. Kenapa Guru Paoni tidak mengajariku menari? Beraninya kau memukulku? Ketua Li menyuruh saya mengajarimu. Apa? Tidak mengerti. Apakah kamu mau saya ajari lagi? Apa? Mengikuti kelas Guru Paoni. Apa aku harus menderita begitu banyak? Tiada usaha, tidak hasil. Hanya dengan begitu, kamu bisa berada di atas orang lain. Tidak peduli seberapa banyak aku menderita. Asalkan aku bisa mendapatkan sesuatu yang manis pada akhirnya. Bisakah kamu menahan kesulitan semacam ini? Sekarang kau bisa tenang. Guru Paoni, sementara aman. Shengduo, kamu juga tidak istimewa. Chongfeng sedang memikirkan ibu dan ayah. Gaun mana yang harus kamu pakai ke pesta pernikahan? Kedua gaun ini. Kenapa warnanya sama? Bagaimana mungkin kedua warna ini sama? Yang ini merah. Yang ini hijau. Kalau begitu pilih merah. Mengapa kamu suka warna merah? Karena ayahku suka. Ibu pakai baju merah. Begitukah? Iya. Siapa yang mengizinkanmu berada di sini? Apa yang kau inginkan? Tidak ada apa-apa. Saya hanya di sini untuk mencari udara segar. Apa yang terjadi siang hari bukanlah seperti yang kau pikirkan. Guru Paoni, tentang dirimu, aku tidak punya motif tersembunyi apapun. Tatapan Ketua Li padaku sebelumnya tidak seperti ini. Bagaimana bisa tiba-tiba berubah? Mungkinkah Nyonya Li bersembunyi di balik tirai lagi? Kau memang wanita yang cerdas. Tapi, wanita-wanita cerdas ini seringkali tidak memiliki akhir yang baik. Mereka tidak berakhir baik karena mereka tidak cukup pintar. Siapa sebenarnya kau? Saya tutor Li Kong. Lin Paoni, suamiku. Kau bicara dengan siapa? Aku sedang mempersiapkan pernikahan. Urusan pernikahan? Kenapa kau melakukannya di belakangku? Apakah kau mungkin sedang menyiapkan kejutan? Ya. Aku hanya ingin memberimu kejutan. Itu sebabnya aku tidak ingin kau tahu.
Bagaimana kalau begini? Kenapa kau tidak pergi mandi dulu? Baiklah, The film was translated and narrated by M Media. karena aku sudah menangkapmu. Kenapa tidak memberitahuku? Kejutan apa yang sedang kamu siapkan? Ini kejutan yang kusiapkan. Ini kejutan yang kamu bicarakan. Kau tahu aku suka merah. Pakailah. Kau terlihat sangat cantik. Apakah kamu merasa aku memikat dalam gaun ini? Atau apakah aroma pada gaun ini yang memikat? Apa maksudmu? Entah kenapa aku merasa bahwa aroma pada jubah ini sedikit mirip dengan yang ada pada Guru Paoni. Mungkinkah saat ujian hari ini kamu menaruh perasaan padanya? Aku sudah bersusah payah untuk menjadikanmu Nyonya Li. Kau seharusnya memahamiku. Itu karena aku mengerti dirimu. Sehingga aku tahu orang seperti apa dirimu sebelum pernikahan. Aku harus waspada terhadap wanita manapun. Aku tidak ingin berakhir seperti Lin Ping. Kamu punya cukup banyak trik. Setelah bertahun-tahun ini, kamu sudah berusaha keras untuk menggantikan orang lain dan menjadi Nyonya Li. Kalau begitu aku akan membiarkanmu merasakan digantikan oleh orang lain. Apa yang sedang kau lakukan? Kamu benar-benar bukan orang yang mudah dihadapi. Kong Kong, apa yang kamu lakukan di sini? Aku awalnya ingin menunjukkan padamu baju baru yang dibuatkan Guru Paoni untukku. Kenapa kamu belum tidur? Ibu dan ayah sedang membicarakan sesuatu. Kamu juga memakai baju baru yang dibuatkan Guru Paoni untukmu. Kamu bilang Guru Paoni yang membuat ini? Ya, Kamu juga yang membuat ini, kan? Kamu mau aku memakai pakaian buatanmu? Apa yang sedang kamu coba lakukan? Nyonya Li, apa yang Anda bicarakan? Jangan keras kepala di sana. Jangan pikir aku tidak tahu. Trik apa yang sedang kamu mainkan? Ibu. Akulah yang meminta Guru Paoni untuk membuatnya untukku. Aku ingin memakai baju yang sama dengan ibu. Jadi aku meminta Guru Paoni untuk membuatkan satu untukmu juga. Kong Kong, apakah kamu meminta Guru Paoni untuk membuatnya untuk ibu? Ibu memukul orang tanpa tahu kebenarannya. Kamu orang jahat. Kong Kong mendengarkan penjelasan ibu. Apakah Nyonya Li biasanya suka menggunakan kekerasan begitu banyak? Hanya saat bertemu. Wanita cantik, Kang. Kupikir kau hanya suka yang seperti ini. Mana mungkin? Tentu saja aku menyukaimu. Kau. Bukti persinahan. Wanita siapa ini? Di mana kau menemukannya? Tepat di bawah ranjang. Bagaimana bisa ada padamu? Kau tak pernah sehangat ini padanya semasa hidupnya. Sekarang dia sudah meninggal. Kamu masih tidak bisa melupakannya. Itu hanya sebuah kalung yang lupa kubuan. Kau terlalu sensitif. Kamu tidak punya nyali. Tapi mungkin orang lain punya. Penampilanmu benar-benar mirip dengan jalan itu. Cukup banyak. Nyonya, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Mustahil. Simnuo tidak mungkin mengenaliku. Aku sudah meminta seseorang The film membuang was kalung ini sejak translated lama. and narrated by Bagaimana M bisa ada di Media. tanganmu? Aku menemukan ini di bawah ranjang. Kupikir ini milikmu, Nyonya. Jadi kusimpan baik-baik untukmu. Menyimpannya aman untukku. Mendengar nada bicaramu, kamu akan berpikir kamu adalah Nyonya di sini. Cukup, berhenti membuat masalah. Merasa kasihan padanya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kecuali kau baik-baik saja.
Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Trik-trik menggoda ini. Dan berpura-pura menyedihkan denganku. Itu hanya sebuah kalung. Apa kau harus membuat keributan seperti ini? Nyonya, kalung ini adalah apa yang Nona Congcong ingin tinggalkan terlebih dahulu. Mungkin saat dia bermain, itu jatuh di sana dan diambil oleh Guru Pauni. Di masa depan, jangan biarkan Congcong melihat hal-hal kotor ini lagi. Jika kamu melakukannya, kemasi barang-barangmu dan pergi. Ya, saya mengerti, Nyonya. Sekarang semuanya sudah jelas. Minta maaf pada Guru Pauni. Guru Pauni, aku salah paham padamu. Syukurlah kau baik-baik saja, Nyonya. Minggu depan adalah pernikahanku dan Ketua Li. Aku akan mengundang semua tokoh terkemuka di Jiangcheng. Aku harap kamu bisa mengajari Kongkong menari dengan baik dan membuat semua orang kagum. Jangan mempermalukan aku dan Ketua Li. Seorang anak melakukan tarian ini setiap hari tanpa henti. Berhenti menari. Lin Feng hanya bersiap untuk acara di resepsi. Dia ingin menari di resepsiku. Menarikan tarian penuh ekspresi seperti ini. Kalau orang luar tahu, di mana aku bisa menaruh muka? Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana menari bisa membuatmu kehilangan muka? Pada hari resepsi, dia juga tidak boleh menari. Sebaiknya dia tidak muncul untuk menghindari rasa malu. Ketua Li, bolehkah Congcong menari di pesta pernikahan? Tentu. Tentu saja, memang begitu. Kalau Guru Pauni bisa bergabung dengan kami, itu akan lebih baik lagi. Sebagai orang luar, aku tentu saja tidak pantas tampil di pernikahan Ketua Li dan Nyonya Li. Sorotan, lebih baik diserahkan pada keluargamu. Baguslah kamu tahu kamu orang luar. Li Wanliang, karena kau begitu takut dipermalukan, aku akan memastikan kau cukup dipermalukan. Congkon? Oh ya, Ya. Baiklah, kau pergi main sendiri. Lanjutkan. Guru Pauni, kau terlihat cantik hari ini. Jika Nyonya Li mendengar itu, dia akan memberimu masalah lagi. Di mana Nyonya? Mungkin sibuk dengan urusan sosial. Perjamuan akan segera dimulai. Tidak bisa tanpa pengantin wanita. Tapi menurutku, Guru Pauni lebih mirip pengantinnya. The film was Nyonya, translated and perjamuan pernikahan narrated akan by segera M dimulai. Media. Apakah ini pelayan baru keluargamu? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Dia adalah tutor Kongcong kami, Lin Pauni. Aku tahu itu. Sangat cantik. Bagaimana mungkin dia seorang pelayan? Tutor, juga semacam pelayan. Shendo, bukankah gaun ini milikmu? Aku memberikannya padanya. Saya pikir Guru Pauni, pakaian ini sangat cocok untuknya. Aku jarang menghadiri acara sebesar ini. Jadi aku tidak punya gaun malam. Tapi aku ingat, gaun ini adalah penipuan. Ini palsu. Itu palsu itu. Aku pikir itu sangat cocok untuk Guru Pauni. Apakah kalian semua pikir itu cocok? Sangat cocok. Sangat cocok. Membeli pakaian palsu itu masalah kecil. Bagaimana jika kau bertemu orang yang tidak tulus? Masalahnya akan besar. Siapa yang kamu sebut tidak tulus? Tuan ini terlihat familiar. Ini sepupu istrimu. Juga manajer grup Li, Liuda. Aku juga merasa seperti pernah melihat Guru Pauni di suatu tempat sebelumnya. Guru Pauni tidak punya pekerjaan sampingan, kan? Berbisnis dengan sepupuku. Kurasa Nyonya sebaiknya berkonsentrasi bermain kartu. Terkadang bermain kartu itu seperti hidup. Satu langkah ceroboh, dan kau akan kehilangan segalanya. 800.000. Aku menang.
Shendu, kamu benar-benar lawan yang baik bagiku. Menang atau kalah adalah hal biasa dalam urusan militer. Aku sanggup kehilangan uang kecil ini. Hanya saja beberapa orang, bahkan tidak punya kualifikasi untuk duduk di meja. Ayo pergi, pernikahanku akan segera dimulai. Pertunjukan bagusnya juga akan segera dimulai. Congkon, apa kau memeluk orang yang salah? Cong-cong, ibumu ada di sini. Bagaimana bisa kau berpikir Guru Pauni adalah ibumu? Dalam kebingunganku, aku merasa Guru Pauni lebih seperti ibuku. Mulai hari ini, Shen Nuo adalah istriku Li Wanlian, juga istri ketua Li Group. Kita pasti akan membuat Li Group beroperasi, berkembang pesat. Terima kasih atas restu kalian semua malam ini. Dengan bantuan semua orang, Li Corporation akan bisa tumbuh dan berkembang semakin pesat. Sekarang, 3, 2, 1. Siapa yang melakukan ini? Apakah itu kamu? Kamu yang melakukannya. Apakah Lin Ping memintamu melakukan ini? Kami melakukannya sesuai instruksimu. Kami bahkan tidak tahu kenapa. Fotonya berubah. Pasti kamu. Nyonya, aku baru saja datang ke keluarga ini belum lama. Aku tidak tahu apa-apa. Tadi Cangkong, apakah kamu memintanya melakukan ini juga? Kamu mau jeti Nyonya Li? Seluruh keluarga Li The awalnya film was milikku. translated and Kau mencuri narrated by barang-barangku. M-Media. Apa yang kau katakan, Nyonya? Apa kau tidak tahu? Grup Li ini awalnya adalah grup Lin. Itu adalah properti keluarga mantan istri Li Wanliang, Lin Pin. Jadi maksudmu, ketua Li kita ini sebenarnya seorang gigolo? Sudah berapa lama Nyonya Li yang terakhir meninggal? Dan dia sudah menikah lagi. Mengatakan bahwa kematian Lin Pin berkaitan dengan Nyonya Li yang baru ini. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kematiannya bisa berhubungan denganku? Keluar dari sini, kalian semua. Maaf semuanya. Ada sedikit kecelakaan malam ini. Jamuan keluarga berakhir di sini. Semuanya, silakan kembali. Silakan. Bersihkan ini untukku. Baiklah. Apa? Kamu naksir Guru Pauni? Kau sedang tidak stabil secara emosional saat ini. Aku tidak mau berdebat denganmu. Tidak mau berdebat atau merasa bersalah? Aku lihat kamu sangat puas dengan susunan keluarga bertigamu. Apa yang kau lakukan di sini? Aku datang untuk melihat keadaan Nyonya. Nyonya sudah minum pil tidur. Dia sudah tidur. Bagaimana Nyonya Li sebelumnya? Meninggal. Kenapa kau menanyakan ini? Nyonya tampaknya sangat terkejut. Rasanya ada sesuatu yang terjadi sebelumnya. Jangan tanyakan apa yang seharusnya tidak kau tanyakan. Keluar. Apa yang kau lakukan? Kau tahu apa yang ingin kulakukan. Bukankah seharusnya kau di kamar bersama Nyonya Limu? Mulai hari ini, dia resmi menjadi Nyonya Li. Jadi, perusahaanku tidak begitu penting lagi. Ketua Li itu seperti berburu. Begitu mangsa tertangkap, bisa langsung dibuang dan beralih ke target baru. Tapi,
Proses berburu itulah yang menarik. Tapi aku tidak ingin menjadi mangsamu. Apa? Apa aku tidak cukup baik untukmu? Karena kau terlalu tidak punya tulang punggung. Apa maksudmu? Nyonya Li, kenapa kau di luar sini? Kau membohongiku. Ini bukan kebohongan. Ini ujian. Sendul, kau baru saja menjadi Nyonya Li ke hari ini. Dan kau tidak sabar mencari cinta baru. Meskipun aku sangat ingin menyetujuimu, aku takut aku akan berakhir seperti Nyonya Li sebelumnya. Aku tidak tahu kapan. Aku akan dibunuh. Siapa yang memberitahumu Nyonya Li sebelumnya? Dibunuh? Malam ini, bukankah itu yang semua orang katakan? Kau selalu menyebutnya di depanku. Mungkinkah? Kau mengenal Nyonya Li sebelumnya? Jika aku mengenalnya. Pertama kali aku bertemu denganmu, dia sudah meninggal. Jadi, kau lihat. Kau berbeda dari mereka. Aku akan memberimu segalanya. Yang terbaik. Kata-kata pria adalah yang paling tidak bisa dipercaya. Terutama pria impoten. Siapa yang kau sebut impoten? Kau impoten. Li Wanliang, kau binatang, lepaskan aku. Hari ini, aku akan memberitahumu. Apakah aku impoten atau tidak? Lepaskan aku. Li Wanliang, kau binatang. Aku akan memberitahumu apa rasa sakit yang sebenarnya. Ibu. Cong Cong. Cong Cong, jangan takut. Ibu di sini. Sekarang kita sudah sampai sejauh ini. Kalau begitu, keluarga bertiga. Bisa jadi kita bertiga. Atau bisa jadi aku. Nyonya Li. Tolong tunjukkan KTP Anda. Aku menemani tuan muda kedua keluarga Li. Li Yunfan datang bersamaku. Kau bisa mengenali grup kami. Tuan muda kedua, berhenti bercanda. Percaya atau tidak, saat tuan muda kedua tiba, kau akan mengabaikan tamu VIP-nya. Hati-hati jangan sampai tidak bisa menangani konsekuensinya. Siapapun yang datang, tidak ada yang diizinkan masuk tanpa undangan. Minggir. Nyonya Li, Hari sepenting ini. Kenapa ada yang bikin masalah? aku tidak tahu dia dari mana. Bersikeras bahwa dia adalah tamu VIP tuan muda kedua. Kau benar-benar hantu yang gigih. Tidak tahu malu. Kau harus memilih tempatnya. Dia, sebut saya tamu terhormat tuan muda kedua. Urusanku denganmu belum tuntas. Aku tidak menyangka kau datang sendiri ke pintuku. Sebelum kau bertindak, aku sarankan kau berpikir matang-matang dulu. Jika kau menyinggungku, kau menyinggung Li Group. Saat waktunya tiba, jika keluarga Li menyalahkan sepupumu, hari-hari baikmu akan berakhir. Kamu mulai percaya pada kebohonganmu sendiri. Apa kamu gila ingin menjadi Nyonya Li? Anda gagal merayu Li Wanliang. Dan sekarang kamu ingin merayu tuan muda kedua keluarga Li. Li Wanliang itu sampah. Tapi kau memperlakukannya seperti harta karun. Kamu, benar. Aku bukan hanya tamu terhormat Li Yunfan. Tapi juga, tunangannya. Mungkin kita akan menjadi ipar di masa depan. Aku sarankan kau menunjukkan sedikit rasa hormat. Kamu semakin keterlaluan. Aku belum mendengar apapun tentang tuan muda kedua keluarga Li punya tunangan. Kau mencoba menipuku dengan itu terakhir kali. Kali ini, di depan Nyonya Li, kau masih menggunakan trik ini. Kau benar-benar berani. Siapa yang tidak tahu bahwa tuan muda kedua keluarga Li kita sedang belajar di luar negeri? Bahkan jika dia kembali, itu untuk negosiasi bisnis. Sebagai kakak iparnya, aku bahkan belum bertemu dengannya beberapa kali. Apalagi kamu, seorang guru. Sepupu, jangan buang-buang napas padanya. Serahkan dia padaku hari ini. Aku jamin aku akan melatihnya sampai dia benar-benar patuh. Dit, siang bolong. Jangan punya ide aneh-aneh. Bagaimana dengan siang bolong? Ini wilayah Li Group. Aku Nyonya Li. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Sebaiknya kau tunggu sampai tuan muda kedua tiba. Sebelum membuat keputusan, jangan dengarkan omong kosongnya. Sepupu, aku serahkan dia padamu. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Tuan muda kedua datang. Aku terlambat, kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Kau, Kalian saling kenal. dia yang jadi pahlawan penyelamat kecantikan waktu The itu. film was Anak yang menyamar translated jadi ketua Li. and narrated Lin Pauni, by M Media. Mengesankan. Melakukan pertunjukan penuh. Bahkan menyewa figuran. Beraninya kau
Beraninya kau berbicara tidak sopan kepada tuan muda kedua. Kau pasti sudah bosan hidup. Apa kau tahu siapa yang berdiri di depanmu? Dia adalah Nyonya Lee. Dari Lee Group. Lakukan riset sebelum meniru seseorang. Kalau tidak, kamu akan mudah mendapat masalah. Selera kakak semakin buruk. Tidak heran Lee Group telah diubah menjadi kekacauan seperti itu olehnya. Kurasa wanita ini sangat cocok untuk kakakmu. Sepertinya jika aku tidak menggunakan tindakan drastis, kamu tidak akan tahu betapa kuatnya aku, seseorang. Nyonya, Singkirkan kedua pengganggu ini dari pandanganku. aku ingin lihat siapa yang berani. Apa kamu mau menelepon ketua Limu untuk mengkonfirmasi beberapa hal? Jangan berlebihan. Kalau begitu aku akan membiarkanmu mati sedikit lebih jelas. Halo, sayang. Aku di pesta. Apa? Bagaimana? Identitasku sudah dikonfirmasi? Dikonfirmasi. Seseorang, usir mereka dari sini. Ada apa? Apa kau salah? Tuan muda kedua keluarga Lee sudah pulang. Dia tidak datang ke hotel. Ada apa? Ponselku mati. Aku tidak melihat pesan apapun di kakakku. Aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu di sini. Terserah kalian. Kau Barus, melepaskan mereka begitu saja? Daripada membuang waktu dengan mereka, lebih baik meninggalkan kesan baik pada tuan muda kedua keluarga Lee. Ibu? Kenapa ibu di sini? Ini rumahku. Apakah aku perlu melapor padamu saat aku datang? Tidak, ibu. Maksudku, jika ibu memberitahuku sebelumnya, aku bisa bersiap menyambut ibu, mendengar apa yang kamu katakan. Kamu bersikap seperti pemimpin keluarga Lee. Ibu. Shenluo, bukan berarti aku ingin lebih berbakti padamu untuk menenangkan pikiranmu. Agar pikiranmu tenang. Kapan kamu akan memberiku cucu laki-laki yang besar? Itu benar-benar akan membuat pikiranku tenang. Ibu, jangan khawatir. Wan Liang dan aku pasti akan segera memberimu cucu yang besar dan gemuk. Ini milik keluarga Lee kami. Gelang giok milik orang yang berkuasa. Ini akan diwariskan kepada Nyonya Lee, siapapun yang memiliki gelang giok ini. Bahkan para veteran Lee Corporation. Hanya melihatnya, seharusnya tetap memberinya sedikit hormat. Ibu memberikannya padaku sekarang. Aku akan punya cucu. Untuk ibu, kapan kamu akan memberiku cucu laki-laki? Aku akan memberikannya padamu saat itu. Bukan memberikannya padaku. Ibu memberikannya pada cucu ibu. Apa katamu? Ibu? Aku bilang aku akan berusaha keras. Mengapa kau begitu terburu-buru? Cepat atau lambat semuanya akan menjadi milikmu. Bukankah kakakmu akan segera kembali? Aku khawatir, jika ibumu pilih kasih dan memberikannya pada kakakmu, bagaimana? Dia masih lajang. Saat dia menikah nanti, anak-anak kita akan satu generasi setelah yang lain. Bahkan jika kita membandingkan, dia tidak akan bisa mengejar. Wan Liang, kapan kakakmu kembali? Ibu, Dia sudah lama tidak kembali. Aku ingin tahu apakah dia sudah berubah. Yunfan baru saja mengirimiku pesan. Dia sudah dalam The film was perjalanan. translated Aku dengar and Yunfan bilang, narrated by dia M bawa pacarnya Media. untuk menemuiku kali ini. Apakah kalian tahu tentang ini? Ibu, kau harus awasi Yunfan dengan ketat. Dia bahkan belum kembali. Bagaimana aku bisa mengawasinya? Wan Liang benar. Status apa yang dimiliki keluarga Lee kita? Bahkan jika Yunfan menemukan pacar, kamu harus memeriksanya dulu, baru dia bisa masuk ke pintu keluarga Lee. Jika dia membawa orang dengan niat tersembunyi, mencoba mengambil harta dan status keluarga kita, bukankah itu membiarkan serigala masuk ke dalam rumah? Apakah kamu khawatir tentang kakakmu? Atau kamu khawatir Yunfan kembali dan merebut harta keluarga darimu? Ibu, bukankah kau bercanda? Kita adalah keluarga. Milikku, tentu saja milik Yunfan. Miliknya, masih miliknya sendiri. Sebagai kakak, aku tidak bisa begitu saja memintanya kan? Ya, Wan Liang benar. Kami juga melakukan ini demi masa tuamu. Jika mereka punya niat buruk, bukankah kamu akan kesal? Apa yang kamu katakan masuk akal. Gadis-gadis muda zaman sekarang ini sangat tidak sopan. Mereka bahkan tidak melihat status mereka sendiri. Saat mereka melihat tuan muda kaya, mereka melemparkan diri padanya. Beberapa tahun terakhir ini Yunfan berada di luar. Tanpa aku di sisinya, dia pasti akan tergoda. Jika dia membawa kembali seseorang yang cocok, itu tidak masalah. Tapi jika perbedaannya terlalu besar, jangan pernah berpikir untuk masuk ambang pintu keluarga Lee kami. Ibu, aku pulang. Putraku yang berharga. Kamu akhirnya kembali. Apa?
kamu lagi. Kenapa kamu di sini? Kebetulan sekali. Kita bertemu lagi. Ini adik keduaku, Leon Van. Kakak ipar tertua. Sekarang kamu seharusnya percaya padaku kan? Tadi itu salah paham. Itu benar-benar salah paham. Apakah itu kakak ipar sulung? Ingin mengambil kesempatan ini untuk memberi adik iparmu, Leon Van, pertunjukan kekuatan untuk menunjukkan bahwa dia adalah nyonya keluarga Lee. Kalian? Tadi di pintu masuk perjamuan, kakak ipar tertua menjauhkan diri dariku dan ingin orang-orang mengusirku. Tim keamanan bahkan dipanggil. Apakah ada hal seperti itu? Bagaimana kamu menyambut kakak keduamu? Aku pasti akan meminta maaf pada kakak keduaku. Dan ini, Benar. Biar aku perkenalkan dia secara resmi. Ini pacarku, Lin Pauli. gelang ini sangat penting bagiku. Kau tidak bisa mengambilnya. Sekarang setelah kamu menikahi putraku, benda ini milik putraku, yang berarti itu milikku. Tepatnya, aku sekarang adalah tunangan Yun Fan. Apa? Apa? Ibu? Ibu sama sekali tidak boleh setuju. Ibu tidak tahu. Lin Paoni ini, dia dulunya tutor Kong Chong. Dia merayu Wan Liang, menabur perselisihan antara suamiku dan aku. Sekarang, aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Dia dekat lagi dengan adik iparku yang kedua. Jika orang seperti ini masuk ke keluarga kita, aku tidak tahu berapa banyak masalah yang akan timbul. Demi Yun Fan, ibu harus menasihatinya dengan baik. Apa? Hal seperti itu benar-benar terjadi. Yun Fan, kamu tidak bisa tertipu oleh wanita seperti ini. Kamu baru saja kembali. Jenis apa yang kamu inginkan? Ibu akan memperkenalkanmu pada seseorang. Jika kamu menyukainya, main-main saja. Aku tidak akan keberatan. Bagaimanapun, disukai oleh keluarga Liku. Itu bisa dianggap kehormatannya. Jika kamu ingin menikahinya ke dalam keluarga, aku akan dengan tegas tidak setuju. Ibu, kamu tidak bisa hanya mendengarkan ceritanya saja. Dia terus bilang itu demi kebaikanku, tapi dia baru saja mencoba membunuhku. Apa yang kamu bicarakan? Bodoh. Jika kamu bertindak tanpa rasa sopan santun lagi, jangan pernah berpikir untuk tinggal di keluarga ini. Ada apa, Ibu? Kakak ipar, aku masih di sini. The Dan film kau was memfitnahku translated secara terbuka and di depan narrated Yun by Fan. M-Media. Lagi pula, aku belum setuju untuk menikahi Yun Fan. Apa yang kau takutkan? Apakah kau merasa bersalah? Atau kau takut Yun Fan kembali kali ini untuk merebut harta keluarga darimu? Kamu bahkan belum masuk ke pintu keluarga Lee, dan kamu sudah memikirkan harta keluarga. Ibu mertua masih di sini. Bukankah kamu tulus mengutuknya? Kau juga tahu bahwa ibu mertuamu masih di sini? Kalau begitu, apakah itu tempatmu untuk berbicara tentang masalah antara aku dan Yun Fan? Kamu Baiklah. Ibu. Yun Fan. Jika Shen Luo melakukan kesalahan sebelumnya, aku minta maaf padamu atas namanya. Tapi aku percaya Shen Luo juga tidak sengaja melakukannya. Kakak, kamu benar-benar sudah bekerja keras beberapa tahun terakhir ini. Sekarang setelah aku kembali, aku juga bisa berbagi kekhawatiranmu mengenai urusan grup. Kau. Yun Fan, aku lihat keluarga ini sepertinya tidak terlalu menyambutku. Karena kalian semua tahu tentang hubunganku dengan Pauni. Menentangnya berarti menentangku. Kamu anak. Kamu bahkan tidak bertanya padaku sebelum membawa menantu perempuan kembali. Apakah aku setuju? Bukankah kamu harus melewatinya dulu? Benar. Yun Fan. Pernikahan adalah peristiwa besar. Kau pasti harus bertanya pada orang tuamu sebelum memutuskan. Kau. Apalagi dengan keluarga seperti kita, keluarga Lee. Itu bahkan lebih penting. Kalau begitu, apakah pernikahan kakak tertua juga diatur oleh orang tua melalui makom blang? Itu wajar. Aku bertanya tentang pernikahan kedua kakak tertua. Maksudmu apa? Nyonya yang bertanggung jawab. Apakah itu juga perintah orang tua? Kamu kurang ajar. Aku belum menjadi menantu keluarga Lee. Kau ingin memukulku? Lihat, apakah kau punya hak? Apakah ini yang kamu bawa kembali? Ibu, itu tidak benar darimu. Kita belum menikah, dan kamu sudah menggunakan hukum keluarga padanya. Apakah ini cara keluarga Lee memperlakukan kamu? Yan Fan, kau tinggal di sini dan habiskan waktu bersama keluargamu. Aku pergi dulu. Kita tidak diterima di sini. Aku akan pergi bersamamu. Yun Fan. Yun Fan. Yun Fan. Ibu, kenapa kau memukulku lagi? Ini semua hasutanmu.
Kalau tidak, apakah putraku akan pergi? Bukankah Lin Paoni yang menghasut? Kau tidak berani memukulnya. Kau melampiaskannya padaku. Aku tidak akan melayanimu lagi. Pemberontakan. Pemberontakan. Semua memberontak. Ibu, tenanglah, kumohon. Kau masih punya aku di sisimu. Apapun sikap Yunfan padamu nanti, aku akan memperlakukanmu sebaik biasanya. Jangan khawatir. Tidak apa-apa. Lin Paoni, kamu dengarkan aku. Aku memang menyukaimu. Lian Fan, aku melakukan semua ini untukmu. Berbicara tentang kontribusi terhadap Lee Corporation. Kau, dibandingkan dengan kakak dan kakak iparmu, kontribusi keduanya lebih besar. Tapi mereka berdua menggunakan alasan kau belajar di luar negeri untuk mengambil alih Lee Corporation, membuatmu di Lee Corporation seperti bukan siapa-siapa. Maaf, Paoni. Aku kehilangan ketenangan barusan. Aku tidak ingin kehilanganmu. Jadi, aku sangat berharap kamu bisa berintegrasi ke dalam keluarga. Kau harus kembali. Baru tiba di sini, sudah cekcok dengan keluarga. Ibuku sudah tidak menyukaiku. Jika kau tidak kembali, The film was kesannya terhadapku translated akan lebih and buruk lagi. narrated by Kembali M. adalah Media. keharusan. Tapi aku juga akan membawamu kembali bersamaku. Nenek, minum air. Nenek, silakan minum air. Guru Paoni, Siapa yang membiarkanmu masuk? Saat Congkong hampir dipukul, kau bersembunyi dan tidak berkata apa-apa. Kau langsung berlari begitu aku masuk. Sepertinya, menyatakan pendirianmu di depan ibu mertuamu lebih penting daripada putrimu sendiri. Congkong, ke sini, ke ibu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Lin Paoni, kau benar-benar tidak punya malu. Setelah diusir kemarin, kau berani kembali hari ini. Aku yang memintanya kembali. Ibu? Bukankah ibu sangat menentangnya? Kenapa ibu membiarkannya kembali lagi? Tidakkah kau lihat hati Yunfan bersamanya? Jika kita mengusirnya, Yunfan juga tidak akan pulang. Apa? Apakah kau ingin kita berpisah lagi? Tepat setelah kita baru saja bertemu. Ibu? Merepotkanmu, kakak ipar. Tolong bawa koperku ke sana. Kau pikir kau siapa? Jangan memancing masalah. Lihat, aku baru pergi beberapa hari. Kau sudah mengajari Kongkong sampai. Bahkan ibu tidak senang. Aku akan membawa Congkong ke tempat les sekarang. Jadi, aku hanya bisa merepotkanmu untuk membantuku membawakan koperku. Ayo pergi. Ibu, lihat sikapnya. Dan dia ingin aku membawakan kopernya. Urus saja untuknya. Masa kamu ingin aku yang mengurus urusannya? Media. Guru Paoni, bagaimana perasaanmu belakangan ini? Tubuhku? Aku merasa jauh lebih baik berkat sup dan obat dari kakak ipar tertuaku. Apakah obat yang kau berikan padaku itu benar-benar ada efeknya? Tentu saja, itu obat kuat yang kuminta seseorang untuk mendapatkannya. Rubah betina itu sudah meminumnya berhari-hari. Kenapa belum ada pergerakan? Mungkinkah dia melakukan sesuatu padanya? Tidak mungkin. Aku sendiri yang melihat dia minum obat itu. Aneh sekali. Dokter Zhao, obat-obatan itu, apakah akan ada masalah jika aku meminumnya? Obat-obatan itu tidak punya efek sama sekali. Itu hanya tonik biasa. Apa? Karena dia tidak merusak sup itu. Maka dia pasti bermain trik di tempat lain. Paoni, lihat, ini gelang jiok leluhur kita. Ibu, aku memberikannya padamu. Ibu, apa yang sedang kamu lakukan? Aku sudah setuju dengan pernikahan Paoni dan Yunfan. Begitu Yunfan kembali, kita akan langsung mengadakan pernikahan. Ibu, gelang giok ini. Ibu bilang gelang giok ini membawa keberuntungan.
dan bisa melindungi cucu keluarga Li agar persalinan lancar. Dia memberikannya padaku. Ibu, bukankah ibu pilih kasih saat aku hamil? Ibu tidak bilang akan memberikannya padaku. Itu masih karena perutmu tidak sesuai harapan. Kamu punya cucu perempuan. Anak perempuan punya hidup yang murah. Mereka tak perlu gelang pusaka untuk perlindungan. Akan kulihat berapa lama kamu bisa sombong. Hei, lepaskan aku. Kenapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Lepaskan aku. Kembalilah ke sisiku. Baiklah, Ketua Li, bukankah kamu meninggalkan Jiang Cheng bersama Yun Fan? aku kembali lebih awal. Hanya untuk memberitahumu, kau hanya bisa menjadi milikku. Setelah putus denganmu, aku tidak tahan. Kau bersama pria lain. Terutama Yun Fan. Ketua Li, lepaskan aku. Aku hamil. Kamu tidak bisa menyentuhku. Jadi kenapa? Ini adalah cucu keluarga Li. Kau tenanglah. Jika kamu main-main seperti ini, anak itu akan tidak bisa dipertahankan. Anak keluarga Li. Bukan anakku. Bagaimana kamu tahu itu bukan milikmu? Apa maksudmu? Maksudku, anak ini milikmu. Apa yang kau katakan? Apakah itu benar? Kamu tidak harus percaya. Hanya saja jangan menyesal. Aku harus segera menyampaikan berita ini kepada ibuku. Tidak, Kenapa? Kau sudah menghancurkan anakku. Apakah kau masih ingin bersama Yun Fan? sekarang, bisakah kamu membiarkanku menjadi Nyonya Li? Shinwo punya banyak pengaruh padamu. Sekarang, kamu sudah mengungkapkan semua ini. Shinwo pasti akan membalas dendam padamu. Ketika saat itu tiba, aku tidak hanya tidak akan menjadi Nyonya Li, posisimu sebagai ketua Li juga akan diserahkan kepada Li Yun Fan. Yun Fan tidak melakukan apa-apa, dan dia menuai keuntungan. Apakah kau bilang? Aku hanya harus menonton setiap hari. Kau dan Yun Fan menunjukkan kemesraan di depanku? Jadi kamu harus memikirkan cara untuk segera menyingkirkan Shenwo. Li Wanliang. Aku tahu itu. Laki-laki adalah sesuatu yang tidak bisa kamu percaya. Untungnya, aku memasang monitor di mobil. Kalau bukan begitu, aku takkan seberuntung ini. Selama ini, aku sangat menghargai perhatian kakak ipar padaku. Mengapa kakak ipar begitu sopan? Aku merawatmu. Adalah merawat cucu keluarga Li. Adalah juga merawat suamiku, anak Li Wanliang. The film Apa was maksudmu? translated Apa and maksudku? narrated by M Kamu Media. pasti tahu. Aku ingin tahu reaksi orang lain kalau mereka tahu. Aku tidak tahu apa yang dibicarakan kakak ipar. Aku di mobil Li Wanliang. Aku memasang monitor. Awalnya, aku ingin mencegahnya main perempuan. Aku tidak menyangka akan ada keuntungan tak terduga. Katamu, jika Qin Sumei tahu calon menantunya adalah orang seperti ini, apa yang akan dia pikirkan? Jika Li Yun Fan tahu istrinya, apa yang akan dia pikirkan? Alasan aku mengatakan itu adalah karena aku tidak ingin Li Wanliang melecehkanku. Yun Fan akan mengerti aku. Ya. Dia, demi kamu, bahkan bisa bertengkar dengan Qin Sumei. Apa yang kamu katakan? Tentu saja, dia percaya apa yang... Tentu saja, kamu juga bisa pergi ke rumah sakit untuk melakukan tes paternitas. Apa yang akan mereka pikirkan? Anak siapa itu? Bagaimanapun juga, aku tidak membutuhkannya. Aku hanya tidak membutuhkannya. Masih pergi ke rumah sakit. Menemukan kehamilan palsu. Setelah minum obat kuat berhari-hari, tidak terjadi apa-apa sama sekali. Maka hanya ada satu kemungkinan. Yaitu, kamu sama sekali tidak hamil. Kau masih memberi jalan untuk mantanmu. Liu udah menipumu? Dia memberimu. Tapi itu asli. Obat antai. Kamu cukup bodoh untuk berpikir. Aku akan menaruh obat di sup, kan? Itu semua diatur sendiri oleh wanita tua itu. Aku tidak akan berani main-main. Tapi, hidangan ini belum tentu begitu. Hidangan ini dan supmu
Saling meniadakan. Tidak terlihat seperti apapun sendirian. Tapi, satukan mereka. Belum tentu begitu. Kamu tidak menyangka itu? Kamu benar-benar memikirkan ini dengan matang. Ya, aku memang tidak hamil. Laporan lab itu juga kudapatkan melalui seseorang. Karena itu masalahnya. Maka aku tidak perlu melakukannya, kan? Kemasi barang-barangmu. Keluar. Kupikir kamu punya rencana brilian. Kamu tidak berpikir. Hanya hal-hal ini bisa mengusirku dari keluarga Lee, kan? Hal-hal ini cukup untuk membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Begitukah? Kehamilan palsuku bisa membuatku mati tanpa kuburan? Lalu bagaimana jika Lei Kong bukan anak kandung Li Wenliang? Menurutmu bagaimana akhirmu nanti? Apa yang akan terjadi padamu? Kamu mulai menggigit orang sembarangan sekarang. Kalau begitu kakak ipar tertua, apa kamu mau aku tunjukkan buktinya? Awalnya, aku tidak mau mengatakannya. Itu karena aku kasihan pada Tong Tong. Aku takut jika masalah ini menyebar, akan memengaruhi pikiran mudanya, menimbulkan bayangan buruk. Tapi jika kamu bersikeras untuk mencegahku menikahi Lian Fan, maka jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Kamu memfitnahku. Li Kong buta warna merah hijau, kan? Sejauh yang ku tahu, buta warna merah hijau itu menurun jika Anda dan Li Wenliang keduanya memiliki penglihatan normal. Bagaimana Li Kong bisa buta warna merah hijau? Karena ayah kandungnya, Liu Da, buta warna merah hijau. Kamu, bagaimana? Apa kamu mau aku lanjutkan? Kamu baru saja memanggilku, mengatakan kamu punya sesuatu untuk dikatakan. Ada apa? Bukankah kamu berulang tahun dalam beberapa hari? Aku ingin bertanya apa yang kamu pikirkan? Apa yang kupikirkan adalah aku berharap pucu sulungku bisa lahir dengan lancar. Apa kamu dengar itu, kakak ipar tertua? Ibu ingin anakku lahir dengan lancar. Mengerti? Aku akan merawat kakak iparku dengan baik. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Bukankah kamu berjanji padaku untuk tidak membongkar hubungan kita? Aku hanya berjanji tidak akan mengekspos hubungan kita. Tapi aku tidak bilang. Aku tidak akan menemuimu secara pribadi. Yunfan akan segera tiba. Tidak baik jika dia tahu. Jadi bagaimana jika dia melakukannya? Penerbangannya besok. Malam ini. Dia tidak mungkin kembali. Bonnie, aku kembali. Apa kamu datang jauh-jauh ke sini untuk menyambutku? Tentu saja tidak. Kalau begitu itu karena kau menyembunyikan seseorang. Tebak dengan benar. Kalau begitu coba tebak. Di mana dia bersembunyi? Di ruangan ini. Kamar mandi, itu tempat terbaik untuk menyembunyikan seseorang. Pintar. Seperti yang diharapkan dari Lee Group, calon penerus. Sekarang, setelah kamu menebaknya, pergi seret dia keluar. Itu tidak menyenangkan. Biarkan dia tetap di sana. Biarkan dia menonton dari dalam. Apa yang kita lakukan di luar sini, dia tidak akan bisa menahan diri lama. Dia akan keluar dengan sendirinya. Suara apa itu? Tentu saja, itu suara dari kamar mandi. Sepertinya stimulasinya belum cukup. Tadi malam, apakah itu disengaja? Tadi malam, jika aku melakukan itu, The film apakah was aku masih akan berdiri translated di sini and utuh? narrated by M Media. Bagus. Selama kau menganggun, aku bisa membuat Liun Fan sepenuhnya menghilang. Sungguh, tiada racun, tiada pahlawan. Kamu cukup kejam untuk menyingkirkan saudara kandungmu sendiri. Bagaimanapun, dia adalah saudara kandungku. Aku tidak tega membunuhnya. Aku akan mengubah metodenya saja. Aku bisa membuatnya tidak punya tempat di Lee Group. Lee Group punya cukup banyak orang yang mendukung Lian Fan. Apa kamu seyakin itu? Lee Group hanyalah cangkang kosong. Bahkan jika dia mendapatkannya, dia tidak bisa melampauiku. Bagaimana dengan Sendo? Liun Fan tidak akan ada lagi. Apa yang harus kutakutkan? Dari Shenhuo sendirian?
Tidak heran. Ketika aku bilang aku ingin melihat rekening grup, orang yang bertanggung jawab itu mencoba segala cara untuk menghentikanku. Jadi kakakku, tidak seburuk yang kukira. Dia bisa menggabungkan Lin Group ke dalam Li Group. Membuktikan dia bukan orang biasa. Kenapa kau tahu begitu banyak tentang urusan Li Wanlian dan keluarga Lim? Bukankah itu yang dikatakan berita dan koran? Kamu jarang kembali ke negara ini, jadi kamu mungkin tidak terlalu jelas. Tetap saja, terima kasih. Karena memberitahuku berita ini tepat waktu. Jadi apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Aku baru saja kembali. Aku bahkan belum memberikan kakakku hadiah yang layak. Kenapa tidak ambil kesempatan ini untuk memberinya hadiah besar? Bukankah kau akan menemani Li Chong ke kelas? Kakak ipar. Apakah kau salah masuk kamar? Pamanku yang paling muda. Aku datang khusus untuk mencarimu. Mari bicara dia ulas saja. Kakakmu akan salah paham jika dia melihat kita di sini. Apa yang ingin kubicarakan denganmu? Tidak bisa dibicarakan di ruang tamu, hanya di sini. Kakak ipar. Aku bukan orang seperti yang kau pikirkan. Aku tidak akan pernah melakukan apapun terkait masalah Lin Pauni. Kamu cukup tergila-gila padanya. Tapi perasaannya padamu mungkin tidak begitu tulus. Kau sudah mengatakan ini lebih dari sekali. Jika kau berani memfitnah Lin Pauni lagi di depanku, hati-hati aku akan berbalik melawanku. Lihatlah jalan ini. Lin Pauni, kau berani mengkhianatiku. Undangan lelang. Lalang tanah pinggiran barat. Mungkinkah ini alasan dia kembali? Bicara. Sebenarnya apa yang terjadi? Semua itu Luan Liang yang mengancamku. Dia bilang jika aku tidak setuju dengannya, dia akan memberitahumu segalanya tentang kita. Aku takut kamu akan marah. Aku tidak punya pilihan selain setuju dengannya. Jadi kau bilang kalian sudah saling kenal sejak lama? Luan Liang juga memaksaku. Aku tidak pernah punya perasaan padanya. Kau tahu apa yang paling kubenci? Yaitu mereka yang mengkhianatiku. Aku juga tidak tega melakukan ini padamu. Tapi, aku tidak bisa menerima kau dan kakakku. Hal-hal yang terjadi sebelumnya. Tidak mungkin. Kami bersaudara. Aku tidak bisa melakukan apapun padanya. Aku hanya bisa bilang aku minta maaf padamu. Yan Fan, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Di mana Lin Pauni? Aku akan menyelamatkannya. Sadarlah, Aku tidak bisa berpikir jernih. aku pergi melihat. Dia sudah mati. Mati sepenuhnya. Lalu kenapa kau tidak menyelamatkannya? Mengapa aku harus menyelamatkannya? Lagi pula, aku sama sekali tidak pernah berniat menyelamatkannya. Kau benar-benar wanita yang kejam. Apakah sekejam milikmu? Demi uang. Kamu tidak ragu membunuh keluarga mantan istrimu. Sudah berapa lama aku menikah denganmu? Dan kamu sudah berhubungan dengan wanita lain, tepat di depanku. Jika kamu ingin menyelamatkannya, aku punya cara. Cara apa? Ambil tanah pinggiran barat. Dan hancurkan sepenuhnya Li Yunfan di bawah kakimu. Pinggiran barat. Bukankah itu sebidang tanah yang tidak berguna? Untuk apa Li Yunfan menginginkan tanah itu? Berita pengembangan area baru Jiangcheng. Belumkah kamu dengar? Jadi, tanah itu adalah... Li Yunfan sudah bertahun-tahun di luar negeri. Mengapa dia tiba-tiba kembali? Dan dia tidak pernah peduli pada perusahaan. Kenapa tiba-tiba dia ingin memeriksa dana perusahaan jika dia memenangkan tanah itu? Dan kebetulan itu ada di area baru Jiangcheng, lokasi yang baru dikembangkan. Jangan pernah memikirkannya di depannya. Yunfan. Kakak. Bagaimana kalian bisa sampai di sini? Ada apa? Kau bisa datang, jadi kami tidak bisa datang? Paman bungsu saya. Sudah lama tidak kembali ke Tiongkok. Begitu kamu kembali, kau langsung menuju lahan kosong ini. Mungkinkah kamu sembunyikan info orang dalam dari kami, dan kamu memperlakukan kami seperti orang luar? Aku tidak punya informasi orang dalam. Jika tidak ada informasi dari dalam,
Lalu kenapa mencairkan semua saham perusahaan? Semuanya? Lee Corporation selalu menjadi hasil kerja keras kakak dan kakak iparku. Aku tidak bisa merebutnya. Dan aku juga tidak seharusnya merebutnya. Jadi aku bilang aku ingin menarik diri dari grup dan melakukan sesuatu sendiri. Sepertinya adikku tersayang sangat menghargai tanah ini. Kalau begitu aku harap nanti kakak dan kakak iparku bisa berbelas kasih. Karena paman bungsu saya sangat menginginkannya, maka kita harus dengan benar membantunya sedikit. Selanjutnya, mari kita mulai lelang tanah pinggiran barat. Harga awal, 200 juta. 2 miliar. Siapa yang melelang seperti itu, langsung menaikkan harga 10 kali lipat. Itu Lee Corporation. Ketua Lee dan Nyonya Lee. Berbeda dari orang kecil seperti kita. Lee Corporation. Perusahaan sebesar itu masih peduli tanah di pinggiran barat. Mungkin. Ada cerita di baliknya. Aku juga akan coba mendapatkannya. 25 miliar. 25 miliar sekali. 3 miliar. 5 miliar. The film was translated Kakak. and narrated by M. Bukankah kau baru Media. saja bilang akan membantuku? Bukankah ini persis yang kulakukan? Kau dan aku, saudara, sudah lama tidak bertemu. Sebagai kakak, aku tidak punya sesuatu yang bagus untuk kuberikan padamu. Aku tunggu sampai tanah ini menang, dan kemudian memberikannya padamu. Bagaimana? Tidak perlu. 7 miliar. 10 miliar. Paman bungsu saya. Tanah ini. Kenapa semuanya dari Lee Corporation kita? Mengenai apakah itu milikmu atau milik kami? Apakah ada bedanya? Kamu sengaja menaikkan harga seperti ini. Bukankah kamu cuma bagi uang ke orang lain? Karena kau tidak mau memberikannya. Kalau begitu jangan bersaing denganku. 15 miliar. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Jika kamu tidak bisa menyediakan dana setelah menawar, kamu akan masuk daftar hitam di industri ini. Kakak ipar tertua tak perlu khawatirkan ini. 30 miliar. Kau gila. 30 miliar sekali. Aku tidak ingin membuang waktu lagi dengannya. Mari kita akhiri sandiwara ini dengan cepat. 30 miliar 3 kali. Terjual. Selamat, Ketua Lee, atas kemenangan tanah pinggiran barat. Lalang ini sekarang selesai. Kalau begitu selamat, kakak. Aku masih harus berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, aku tidak akan semudah ini mendapatkan tanah ini. Kalau begitu, aku akan menyiapkan jamuan nanti untuk menjamu adikku tersayang. Tidak perlu, kakak. Aku ada janji nanti. Maaf. Aku terlambat. Sayang sekali. Kau baru saja melewatkan pertunjukan hebat. Sayang sekali kau tidak melihatnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Lalu aku seharusnya di mana? Bukankah kamu sudah apa? Apa? Kau memintaku merayu Shenwu? Tidak. Sama sekali tidak. Jika kamu tidak melakukannya, kenapa kamu sebar informasi palsu pada Li Wanliang? Mereka berdua sangat licik. Jika kamu memberitahu mereka secara langsung, mereka tidak akan percaya. Aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Orang yang besar tak terjebak pada hal kecil. Bahkan jika aku rela mengorbankan diri, Shenwu harus terpancing. Li Wanliang dan aku bukan tipe yang sama. Dia tidak akan tertarik padaku. Apa yang disukai Shenwu? Bukan Li Wanliang, tapi seseorang yang bisa menjadikannya Nyonya Li. Dan kamu sekarang punya kemampuan itu. Dia pasti akan bertindak. Yan Fan, aku perlu mengakui sesuatu padamu. Kakakmu dan aku. Kau tidak perlu mengatakannya. Aku tahu semua tentang itu. Tahu apa? Aku hanya tidak berada di Jiangchen sebelumnya. Tapi aku tetap tahu apa yang terjadi di sini. Yan Fan, aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Shenwu dan Li Wanliang sudah begitu padamu sebelumnya. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Kamu punya nyali untuk kembali. Kau gila. Beraninya kau menyentuh ibu? Aku beri waktu sampai fajar. Pindah. Ini rumahku. Kenapa kita harus pindah? Dulu memang begitu.
Tidak lagi. Apa maksudmu? Anakmu sudah menggadaikan rumah itu. Aku membeli rumah itu. Sekarang aku nyonya tempat ini. Rumah itu dibeli olehmu? Memang benar, 30 miliar itu. Memang kau yang ambil. Tapi itu tidak berguna. Kau dan Li Wanliang adalah suami istri. Bahkan jika kau membeli rumah itu tetap milik kalian berdua. Harta gono gini. Selain itu, ibu mertua dan Yunfan adalah semua kerabatmu. Kau juga tidak berhak mengusir mereka. Kau mungkin tidak tahu itu, Li Wanliang, demi menelan seluruh harta keluarga sendirian, sudah menceraikanku. Kau sudah merencanakan ini sejak awal kan? Itu sebabnya kau memasukkan perceraian denganku. Kau menunggu hari ini. Benar sekali. Pria memang tidak bisa diandalkan. Daripada bergantung pada pria, lebih baik bergantung pada dirimu sendiri. Metode yang kejam sekali. Bukankah kau ingin menjadi Nyonya Li? Aku akan memberimu posisi itu. Sekarang kau ingin menikahi Li Yunfan atau Li Wanliang. Keduanya boleh saja. Atau kedua saudara itu. Kau pasti sangat bersedia, kan? Jika kau bersedia tinggal, aku bisa memberimu posisi. Mengapa kau berpikir begitu tinggi tentangku? Kau lebih baik daripada kakakmu yang tidak berguna itu. Jika kau bersedia tinggal, aku bisa memberi keluargamu tempat tinggal. Jika kau bisa membuatku senang, aku juga bisa memberi keluargamu tunjangan bulanan. Bagaimana? Kau? Uang kecilmu itu, kami sama sekali tidak peduli. Simpan saja untuk masa pensiunmu sendiri. Yunfan, ayo pergi. The film was translated and Kalian narrated by pergilah. M Media. Aku akan tinggal. Yunfan, apakah kau bercanda? Ini bukan masalah main-main. Bukankah kau bilang bahwa kau hanya akan mencintaiku seumur hidupmu? Itu dulu. Orang berubah. Kamu makhluk tak berperasaan. Dia telah merencanakan melawan kita seperti ini, dan kamu masih saja terpesona olehnya. Seharusnya kau lihat dengan jelas sekarang. Orang macam apa? Li Yunfan itu, kan? Yunfan, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kau benar-benar akan tinggal? Aku benar-benar ingin tinggal. Kau. Tempat macam apa ini? Bagaimana bisa ada orang yang tinggal di sini? Baiklah, Ibu. Berhenti mengeluh. Saat ini, sudah cukup bagus kita punya tempat tinggal. Wanliang, kenapa kamu tidak pergi memohon pada istrimu? Bicaralah padanya. Mintalah dia agar kita bisa pindah kembali. Tempat ini, aku benar-benar tidak tahan lagi. Masih memohon padanya? Dia sudah mengusir kita. Bagaimana mungkin dia membiarkan kita kembali? Kalau kau tanya aku, sebaiknya kau suruh Lin Paoni memohon pada Yunfan. Paoni, beritahu ibu mertuamu. Apakah ini rencana antara kamu dan Yunfan? Apakah ini untuk mendapatkan kembali properti keluarga Li kita dari Shen Yuo? Paoni, bagaimana kalau kamu pergi memohon pada Yunfan? Mintalah dia untuk mencarikan tempat yang layak untukku. Apakah itu akan berhasil? Ibu, aku ingin menggugurkan kandungan ini. Apa? Kamu ingin menggugurkannya? Kamu akan memutus garis keturunan keluarga Li kita. Itu tidak boleh. Ibu, Yunfan sudah meninggalkanku dan pergi. Jika aku melahirkan anak ini, bukankah aku hanya akan menderita? Tidak. Dia mengandung darah daging keluarga Li. Ini sekarang adalah anggota keluarga Li. Aku bilang tidak boleh. Pokoknya tidak boleh. Ibu, kurasa kau sebaiknya menghadapi kenyataan lebih cepat. Aku punya saham di grup Li. Aku akan memberikan semuanya padamu. Dengan begitu, aku bisa melindungi cucu kesayanganku. Tidak mungkin, Ibu. Kita hanya punya sedikit saham tersisa. Jika kau memberikannya pada orang luar lagi, kita tidak akan pernah bisa pulih. Ibu, kakak benar. Ibu masih perlu mengandalkan saham ini untuk menghidupkan kembali grup Li. Aku tidak bisa menerima ini. Saham-saham itu tidak seberapa. Lagi pula, kamu melahirkan cucu keluarga Li. Saham-saham ini semuanya untuk cucu. Kamu hanya memegangnya sebagai amanah untuknya. Ibu,
Sekarang kamu bisa tenang. Tenang saja dan berikan cucu untuk keluarga Li. Kalau begitu terima kasih, Ibu. Sahamku sudah ditransfer kepadamu. Bagaimana kalau kamu bantu aku memohon pada Yunfan? Mintalah dia memikirkan cara untuk mengembalikan kita. Tempat ini, aku tidak nyaman kamu hamil di sini. Qin Sumei, apakah kau sangat menginginkan seorang cucu laki-laki? Jika kali ini aku tidak mengandung anak laki-laki, apakah kau akan menyuruhku menggugurkannya? Dan kemudian menyuruhku terus hamil sampai aku punya anak laki-laki? Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Siapa aku? Aku bisa jadi siapa lagi? Bukankah aku menantumu? Kamu tidak mungkin berbohong padaku, kan? Kau tidak mau memohon pada putramu? Kalau begitu mohonlah padanya secara langsung. Dia ada di luar. Ini bukan tempat tinggal yang layak. Tapi sekarang, kau punya tempat tinggal. Itu sudah sangat bagus. Bagaimana mungkin itu kamu? Di mana Yunfan? Tentu saja, dia di tempat yang seharusnya. Apa yang sudah kamu lakukan pada Yunfan? Kau masih memahami keluarga Li. Tanpa mengangkat satu jari pun, kau mendapatkan semua saham keluarga Li ke tanganmu. Kasihan Li Yunfan. Dia begitu tulus padamu, dan bahkan bekerja sama denganmu dalam sandiwara. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya sendiri hanyalah pion. Kebencianku pada keluarga Li tidak bisa didamaikan. Melihat mereka saja membuatku muak. Bagaimana mungkin aku membiarkannya pergi? Kalian berdua. 30 miliar milikmu. Jika Lin Paoni tidak membantuku, aku tidak akan bisa mendapatkannya. Aku sudah melihatnya dengan jelas. Dibandingkan dengan kalian para pria, wanita adalah yang paling bisa diandalkan. Anakku memperlakukanmu dengan baik. Kenapa kamu menyakiti kami? Mengapa? Bukankah kau sendiri sudah jelas? Kau selalu cucu. Sejak aku menikahi Li Wanliang, pernahkah kau memberiku pandangan yang baik? Masih berani bilang sudah baik padaku? Dulu, jika aku tidak membantumu, kamu tidak akan punya kesempatan untuk menghindari Lin Ping dan bersama anakku. Lin Ping, si tidak berguna itu, tanpa bantuanmu. Aku juga bisa dengan mudah menyingkirkannya. Untung saja Lin Paoni membantuku. Kalau tidak, aku tidak tahu seberapa banyak aku akan menderita di keluargamu. Jadi, semua ini adalah skema yang kau buat. Siapa kau? Kenapa kau ingin menempatkan keluarga Li kami dalam situasi putus asa seperti ini? Li Wanliang, sepertinya kau telah melakukan terlalu banyak dosa. Aku sudah kembali begitu lama, dan kau masih tidak bisa mengenaliku? Bagaimana aku tahu siapa kau? Biar ku beri petunjuk. Apa yang baru saja dia katakan? Apakah itu mengingatkanmu pada sesuatu? Tidak mungkin. Lin Ping sudah mati. Aku melihatnya mati. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Mungkinkah kau adalah Lin Fang? Apa? Tidak mungkin. Bukankah Lin Feng jatuh dari tebing dan meninggal? Lihatlah bekas luka ini. Apakah terlihat familiar? Bagaimana itu mungkin? Kamu adalah Lin Fang? Bagaimana bisa tidak mungkin? Dulu, kau menyuruh seseorang mencoba membunuhku dan mendorongku dari tebing. Aku terluka parah untuk bertahan hidup. Aku tidak punya pilihan selain menjadi seperti ini. Awalnya, aku tidak berencana berurusan denganmu. Aku hanya ingin menyelamatkan ibuku. Aku tidak menyangka orang sepertimu begitu tidak manusiawi. Mengapa kau membantuku? Shengdu, apakah kau benar-benar berpikir aku membantumu? Tapi, aku sudah kembali begitu lama, aku juga tidak bisa mengumpulkannya. Begitu banyak bukti kejahatan Li Wanliang. Itu polisi. Polisi datang untuk menangkap kita. Apa yang harus kita lakukan, Wanliang? Shenwu, kau tidak bisa hanya berdiri dan melihatku mati. Semua ini, kita lakukan bersama. Jangan membuat tuduhan palsu. Kau dalangnya uang dan nyawa taruhannya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kau tidak menunggunya menyelamatkanmu, kan? Dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Shengdu, kau tidak benar-benar berpikir kau bisa lolos dari ini, kan? Kau tidak punya bukti. Awas, bisa kutuntut karena mencemarkan nama baik. Aku tidak punya bukti, tapi Liu udah punya. Kalian masih belum tahu, kan? Li Chong bukan putri kandung Li Wanliang. Ayahnya adalah Liuda. Liuda juga bukan saudara Shengdu, tapi kekasih rahasianya.
Tidak. Ini semua karenamu. Jika bukan karenamu, bagaimana kita bisa menjadi seperti ini? Jangan tertipu olehnya. Belumkah kau belajar dari pelajaran beberapa hari terakhir? Liuda punya utang judi. Dia sudah menunggumu membantunya melunasinya. Aku tidak menyangka kau akan menendangnya pergi. Aku melunasi utang judi itu untuknya. Tapi uang ini dihabiskan dengan baik. Aku membeli banyak rahasiamu. Nyawa kalian beberapa orang. Tidak bisa mengembalikan nyawa ibuku. Membiarkanmu hanya dihukum oleh hukum. Benar-benar membiarkanmu lolos dengan murah. Pauni, kau baik-baik saja. Apa yang barusan terjadi? Yan Fan, kenapa kau baru sampai sekarang? Mama, awalnya aku sesuai rencana, menunggu kabarmu di rumah. Tapi tanpa diduga, Xingluo menjebakku. Dia memberiku obat bius dan mengikatku di kamar tidur. Untungnya, aku tiba tepat waktu. Xingluo melihat uang itu dan menjadi serakah, ingin mengambil semua uang itu untuk dirinya sendiri. Jadi dia merencanakan semua ini. Dia bahkan menelepon polisi dan menangkap saudaramu. Li Wanli yang sudah melakukan begitu banyak hal buruk, dia pantas mendapatkannya. Sayang sekali, Xingluo melarikan diri. Polisi pasti akan menangkapnya. Syukurlah kau dan Mama baik-baik saja. Yan Fan, pergi urus dulu urusan perusahaan. Ibu di sini. Aku yang akan mengurusnya. Baiklah. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Jangan berteriak, atau aku akan membunuhmu dengan sapu pisau. Apa yang kau inginkan? Aku ingin mendapatkan kembali semua yang hilang dariku. Jangan lari. Jika kau lari, aku akan memberitahu Li Yunhuan identitas aslimu. Katakan padaku. Jika dia tahu identitas aslimu adalah keponakannya, apa yang akan dia pikirkan? Kau mau uang? Bahkan jika kuberikan padamu, kau dicari di luar. Kau tidak bisa membelanjakannya. Dan kau tidak bisa melarikan diri. Apakah aku bisa melarikan diri atau tidak? Itu urusanku. Kau hanya perlu melakukan seperti yang kukatakan. Adegan ini, apakah terasa familiar? Kau dan Li Yunfan sebelumnya sedang berakting untukku di sini. Kali ini berbeda. Aku akan melakukannya sungguhan. Apakah kau harus memilih tempat ini untuk transaksi? Kalau begitu aku harus berterima kasih padamu. Tempat ini memiliki pemandangan yang bagus, lagi pula tidak ada orang. Bahkan jika ada keributan, tidak ada yang akan memperhatikan. Saat Li Yunfan tiba nanti, jangan berpikir untuk melakukan gerakan kecil apapun. Xingluo, lepaskan Lin Pauni. Kau datang cukup cepat. Sepertinya, dia cukup tulus padamu. Aku sudah menelepon polisi. Aku sarankan kau segera menyerah. Begitukah? Kalau begitu jika polisi datang, aku akan binasa dalam lautan api bersama kekasihmu. Kau, Xingluo. Aku sarankan kau jangan bertindak gegabah. Selama kau tidak bertindak gegabah, aku tidak akan bertindak gegabah. Apakah kau membawa yang kuminta? Sesuai permintaanmu, aku membuka rekening di luar negeri. 30 miliar semuanya ada di dalamnya. Dan telepon satelit yang kau inginkan, serta kapal feri. Semuanya sudah selesai. Periksa saja. Tidak buruk. Begitu kau memberiku ini, maka Li Group hanya akan menjadi cangkang kosong. Aku tidak peduli. Lepaskan dia segera. Lin Pauni, Lin Pauni, Lin Pauni lagi. Mengapa kalian semua begitu tergila-gila padanya? Aku benar-benar tidak mengerti. Katakan, jika mereka tahu identitasmu yang sebenarnya, akankah cinta mereka padamu tetap tidak berubah? Apa kau takut? Ya, aku memang berjanji padamu bahwa aku tidak akan mengatakannya. Tapi, aku adalah orang tanpa kredibilitas. Apa kau mencintainya? Tidak peduli orang seperti apa dia. Tidak peduli apa yang telah dia lakukan, kau akan mencintainya, kan? Ya, Lalu apa kau tahu? Dia adalah mantan iparmu. Anak Limping. Apa kau masih mencintainya? Lalu apa kau tahu? Dia mendekatimu hanya untuk memanfaatkanku. Karena kakakmu membunuh ibunya. Dan menyiksanya sampai mati. Kau pikir dia benar-benar hamil anakmu? Dia keponakanmu. Bagaimana mungkin dia hamil anakmu? apakah yang dia The katakan film itu was benar? translated Yunfan, and mencintai narrated by keponakanmu M sendiri. Media. Mencintainya begitu lama. Apa kau tidak merasa jijik? Terlebih lagi, dia ingin mengirim seluruh keluargamu ke penjara. Kau pikir, akulah yang mengikatmu di kamar mandi?
Sebenarnya, itu semua idenya. Untuk menyingkirkanku, target selanjutnya adalah kau. Kita berada di pihak yang sama. Mari kita pergi ke luar negeri bersama. Kita punya begitu banyak uang. Hidup akan sebaik mungkin. Kau tidak bicara. Jadi itu berarti kau setuju. Bakar dia. Rahasia kita akan aman tanpa ada yang tahu. Lakukan. Kau benar-benar menelepon polisi? Jangan pergi. Lepaskan aku. Demi orang itu, kau bahkan tidak menginginkan nyawamu lagi? Kau melakukan begitu banyak hal buruk. Kau pantas mendapatkannya. Yan Fan? Yan Fan? Ayo pergi. Yan Fan? Lepaskan aku. 2 tahun kemudian. Guru Pauni, kamu seharusnya mengajakku berkemah hari ini. Maaf, Chong Chong. Guru Pauni hari ini, aku ada beberapa pertemuan penting yang harus dihadiri. Jadi aku tidak punya waktu untuk bersama Chong Chong. Aku mengerti. Chong Chong, hari ini, tinggal di rumah bersama nenek dulu. Setelah aku menyelesaikan masa sibuk ini, aku akan mengajak Chong Chong pergi memancing di laut. Benarkah? Bagus sekali. Ketua Lin. Nyonya besar mogok makan lagi. Jangan makan. Ada apa? Salah, dia mengamuk lagi. Jika kau tidak makan, tubuhmu akan tumbang. Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu cepat. Kau harus melihat dan menyaksikan keluarga Lin kita bangkit kembali. Jika dia tidak mau makan, jangan paksa dia untuk saat ini. Jika dia lapar, dia akan makan dengan sendirinya. Baik, Ketua Lin. Sudah 2 tahun, grup Li telah benar-benar runtuh. Li Wanliang dan Shen Duo juga telah dieksekusi. Aku bisa dibilang telah membalaskan dendam besarku. Tapi kenapa? Aku masih merasa di dalam hati ada sesuatu yang belum kulepaskan. Apakah karena aku masih belum melepaskannya? Kamu baik-baik saja? Ada yang terluka? Ada masalah? Kapten, api sudah padam. Hanya satu wanita tidak sadarkan diri yang ditemukan di lokasi kejadian. Hanya 1 orang. Bukankah seharusnya ada 2 orang? Kami sudah membersihkan lokasi kejadian. Memang hanya 1 orang yang ditemukan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Jangan panik. Mungkin dia bangun sendiri. Dan pergi sendiri. Atau mungkin. Atau apa? Atau pada saat ledakan. Apakah? Jika kamu mati, mengapa tidak ada jejak di lokasi kejadian? Tapi jika kamu masih hidup, kemana kamu pergi? Akankah kamu kembali padaku? Masuk. Dokumen untuk rapat nanti. Apakah semuanya sudah siap? Beberapa mitra yang kita jadwalkan untuk bertemu hari ini, semuanya membatalkan pertemuan kita. Mengapa? Seorang pengusaha kaya dari luar negeri bermarga Liu baru-baru ini datang ke Jiangchen. Mereka mendengar berita itu, dan semuanya berebut untuk bertemu dengan Ketua Liu itu. Ketua Liu. Siapa kamu? Siapa yang membiarkanmu masuk? Liu Chan, putra dari Liu Senglo. Ketua Lin, halo. Nama saya Liu Chan. Aku dan kamu seharusnya tidak punya janji kerja, kan? Tahukah kau berapa banyak perusahaan di Jiangchen yang ingin membahas kerjasama denganku? Aku tidak mendatangi satupun dari mereka. Kau adalah yang pertama. Kamu pengusaha kaya dari luar negeri itu? Ketua Liu? Tidak. Ketua Liu adalah ayahku. Aku adalah putranya. Kau bisa memanggilku Tuan Muda Liu. Maaf, Tuan Muda Liu. Aku tidak tahu identitasmu barusan. Aku lalai. Pergi buatkan secangkir kopi untuk Tuan Muda Liu. Baik. Di kopiku tambahkan sepotong keju.
mau secangkir kopi? Bisakah ditambahkan sedikit keju? Kau juga suka keju di kopimu? Siapa lagi yang suka begitu? Seorang mantan. Teman. Kalau begitu aku punya kesempatan. Aku harus bertemu temanmu ini. Lian Fan. Maaf. Tuan Muda Liu. Kamu juga suka minum kopi dengan keju. Siapa lagi yang akan menyukainya? Aku pernah punya teman. Kalau begitu, jika ada kesempatan, aku pasti ingin mengenal temanmu ini. Tidak mungkin. Ini bukan wajah Lian Fan. Tapi di dunia ini, bagaimana bisa ada begitu banyak kebetulan? Ternyata ada orang lain yang suka minum kopi dengan keju. Apa yang sedang kau pikirkan? Aku sedang berpikir, mengapa Tuan Muda Liu memilih untuk bekerja sama dengan Link terlebih dahulu? Aku punya standar tinggi. Dalam hal membahas kerjasama, aku pasti ingin bekerja sama dengan perusahaan terbesar di Jiangchen. Aku tidak suka perusahaan kecil itu. Menurutku, kau juga seharusnya sangat ingin bekerja sama denganku. Kalau begitu aku tidak tahu apa yang Ketua Liu sukai dari Link ke kami. The Tanah film di was pinggiran barat itu. translated and narrated by M. Pinggiran Media. barat. Itu hanya tanah kosong yang terbengkalai. Tidak ada nilai untuk dikembangkan dan dimanfaatkan. Jika kau tidak melihat nilainya, jual saja padaku. Kau tidak akan rugi apapun. Saya bisa menawarkan harga tinggi. 30 miliar. 30 miliar. Dia sepertinya tahu tentang mantan urusan keluarga Li. Tentu saja. Anda juga bisa mempertimbangkannya dengan cermat. Ini kartu saya. Setelah Anda memikirkannya, telepon saya kapan saja. Ketua Lin, 30 miliar ini bisa saja menyelesaikan masalah perputaran modal grup Link ke kita. Kenapa kamu tidak setuju? Asisten, bisakah kamu bantu aku menyelidiki sesuatu? Tuan Muda Liu, siapa identitas asli mereka sebenarnya? Bagaimana keadaan Nyonya Besar hari ini? Nyonya Besar cukup senang, duduk di kursi roda sambil makan apel, makan dan tertawa. Mengapa tiba-tiba berubah pikiran? Tidak terlihat murung, dan dia sudah mau makan camilan sekarang. Setelah temanmu datang sore ini, dia jadi senang seperti ini. Teman apa? Sore harinya, seorang pria berpakaian rapi datang mengunjungi Nyonya Besar dengan membawa hadiah, mengatakan dia adalah temanmu. Apa yang dikatakan Nyonya Besar padanya? Tidak mengatakan apa-apa, tapi Nyonya Besar melihatnya sangat senang, seperti melihat anaknya sendiri. Apa? Mungkinkah Lian Fan benar-benar tidak mati? Halo. Tentang terakhir kali, aku memintamu menyelidiki Tuan Muda Liu itu. Ada berita? Ya. Tuan Muda Liu ini memang benar putra dari Taipan luar negeri Liu Jinglong. Tapi putra ini adalah yang ditemui Liu Jinglong saat dia kembali ke Tiongkok untuk mencari kerabat. Dan diakui di negara ini 2 tahun lalu. Bukan yang dibesarkan Liu Jinglong sejak kecil. 2 tahun lalu. Benar. Dikatakan bahwa Taipan ini pernah menikah sekali di Tiongkok sebelum pergi ke luar negeri. Setelah bercerai, dia pergi ke luar negeri sendirian. Tidak tahu bahwa istrinya sedang hamil saat itu. Jadi itu artinya, Tuan Muda Liu ini adalah anak dari mantan istri Liu Jinglong. Ya, Liu Jinglong sangat menyayangi putra ini. Justru karena ini, dia memilih untuk menetap di Tiongkok. Boleh saya tanya, apakah ini Tuan Muda Liu? Ini saya. Siapa ini? Lin Pauni. Kamu bilang sebelumnya, kamu menginginkan sebidang tanah di West Suburbs itu. Benar. Kalau begitu kita akan bertemu di West Suburbs nanti, untuk mendiskusikannya bersama. Tentang tanah di pinggiran barat. Kita sudah cukup lama di Jiangchen. Aku sudah istirahat begitu lama. Aku sudah beristirahat begitu lama. Kapan kamu akan membawaku untuk melihat makam ibumu? Liu Xinglong, ayah biologis Lin Pauni. Bertahun-tahun. Ibumu juga tidak mudah bersamamu. Jika aku tidak kembali dari luar negeri terakhir kali, aku tidak akan tahu aku punya anak sepertimu. Aku minta maaf padanya. Aku ingin segera meminta maaf padanya.
Kalau tidak, hatiku akan selalu sedih. Saya sudah bilang sebelumnya. Setelah saya membalaskan dendam ibu, akan kuajak kau menghormatinya. Ini juga janji yang saya buat pada ibu saya. Waktu ku pergi dari Jiangcheng. Linky Group yang kamu sebutkan itu. Bos Lin Paoni menggunakan trik untuk mengubah Link Group menjadi miliknya lewat perombakan. Kamu ingin balas dendam. Jadi kamu ingin menjatuhkan Linky Group? Aku di Jiangcheng, dan aku punya beberapa koneksi. Selama aku bertindak, aku yakin Linky Group juga tidak akan bisa bertahan lama. Saya bilang, saya akan melakukannya sendiri. Baiklah, apa yang kamu butuhkan, katakan saja padaku. Jangan khawatir, saya pasti akan melakukannya sesegera mungkin. Ayah terlalu pilih kasih belakangan ini, kan? Lin Pingyuan, putri dari Liu Shenglong. Tinggal di luar negeri padahal bisa di tempat yang lebih baik. Tapi ayah bersikeras datang ke tempat kecil ini, Jiangcheng. Bagaimana bisa Jiangcheng menjadi tempat kecil? Ayahmu dari Jiangcheng. Kurasa, kamu sekarang buta oleh Liu Chang itu. Liu Chang, putra Liu Shenglong. Apapun yang dia katakan, kamu setuju. Selama bertahun-tahun ini, aku merasa The aku film terlalu was berutang padanya. translated and Aku ingin narrated by menebusnya. M Media. Kalian ada keberatan? Ayah, bukan itu maksud kami. Ayah bisa menebusnya, tentu saja. Aku selalu merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan kakak laki-lakiku. Kakan, kamu juga menyadarinya? Dia tidak mirip ayah. Dan kepribadiannya, bahkan lebih tidak mirip siapapun dari keluarga Liu. Selain itu, memanfaatkan kepulangan ayah untuk mencari kerabat. Putra ini datang sendiri ke pintu kami. Tidak begitu benar. Bukankah itu terlalu kebetulan? Kalian berdua tidak diizinkan untuk mempertanyakan identitas Liu Chan di depanku. Karena sudah 2 tahun. Dan adik-adik saya masih memiliki kekhawatiran tentang saya. Lalu, mengapa tidak? Kita lakukan saja tes paternitas. Chang Er, kamu sudah mendengar semua ini. Lagi pula, dengan Liu Chan, bukan itu maksudku. Karena aku sudah mengakui kamu sebagai anakku, aku tidak akan punya keraguan. Melakukan tes paternitas hanya akan menyakiti hubungan kita sebagai ayah dan anak. Kekhawatiran Pingyuan dan Liu Chong tidak salah. Jika kita tidak melakukan tes paternitas, itu bisa merusak kasih sayang saya dan adik-adik. Bagaimana kalau begini? Aku kenal seorang dokter. Aku akan meminta mereka datang ke sini besok untuk mengambil sampel darimu. Tidak masalah. Terima kasih, Tuan Muda Liu. Bagaimana Anda mempertimbangkannya? Apakah Anda ingin menjual sebidang tanah itu kepada saya? Lian Fan, kamu bersusah payah kembali. Kamu tidak hanya menginginkan sebidang tanah ini, kan? Li Yunfan. Siapa itu? Kamu mengungkapkan begitu banyak informasi padaku. Bukankah kamu hanya mencoba membuatku menebak siapa dirimu? Aku sudah menebaknya. Mengapa kamu tidak berani mengakuinya? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Aku punya kamera pengawas di rumahku. Kamu menggunakan nama temanku untuk bertemu dengan Qin Sumei. Dia terbaring di tempat tidur. Orang setengah lumpuh yang terus-menerus berpikir untuk bunuh diri. Bagaimana dia bisa tiba-tiba berubah setelah melihatmu? Bahkan kondisinya membaik banyak. Orang yang dia temui, entah dokter ajaib, atau adalah kerabat terdekatnya. Selain itu, bagaimana mungkin seorang mitra mengunjungi keluarga pihak lain terlebih dahulu? Benar. Aku adalah Li Yunfan. Kamu tidak mati. Saya tidak hanya tidak mati, tapi saya juga hidup dengan baik. Apakah kamu masih membenciku? Saya tidak membencimu. Sebaliknya, saya sangat berterima kasih padamu. Bersyukur untuk apa? Jika saya tidak menyamar menjadi Anda, bagaimana mungkin saya bisa menjadi putra Liu Shenglong? Terima kasih telah membiarkan saya melihat wajah asli orang-orang di sekitar saya. Jadi tanah ini hanya kedok? Tidak. Saya sangat menginginkan tanah ini. Saya ingin mengembangkan pemakaman.
untuk mengubur semua orang yang saya cintai. Di dalamnya, Lian Fan, lepaskan aku. Jangan berani. kau menghancurkan keluargaku. Tidakkah kau pernah berpikir bahwa suatu hari saya akan kembali untuk membalas dendam? Kehancuran keluargamu bukan karenaku. Itu salah seluruh keluargamu. Lee Corporation, awalnya milik keluarga kami. Itu kakak laki-lakimu, ibumu, dan Shenwu yang bersekongkol bersama untuk menjebak keluargaku sampai mati. Kamu ingin membalaskan dendam mereka? Baiklah, ayo. Yan Fan, maafkan aku. Seharusnya aku tidak memanfaatkanmu. Apa gunanya mengatakan maaf? Saya ingin kau mengganti rugi 2 kali lipat. Apa yang kamu inginkan? Saya ingin drop Lingke. Saya ingin kau keluar dari Jiangcheng. Baiklah. Kalau begitu kita lihat saja, apakah kamu punya kemampuan untuk melakukannya? Kembalikan topinya padaku. Sampai jumpa nanti. Lin Paoni, kau mengambil keluargaku. Jangan salahkan saya karena mengambil segalanya darimu. Dokter Zhao, kapan hasil tesnya akan keluar besok? Paling cepat besok. Nanti, aku akan mengirimkannya. Dikirim cepat ke rumah semua orang. Terima kasih, Dr. Zhao. Ketua Liu, liontin milik Anda ini. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Benarkah? Mungkin aku salah ingat. Bagaimanapun, aku tidak tahu banyak tentang hal-hal ini. Ada banyak yang terlihat sama, dan aku tidak bisa membedakannya. Sejujurnya, Dr. Zhao, liontin milikku ini dirancang dan dibuat khusus oleh seseorang. Dulu, sepasang dibuat. Yang ini ada padaku. Yang satunya ada pada mantan istriku. Boleh aku bertanya, siapa nama mantan istri Anda? Lin Ping. The film was translated Lin Ping. and narrated by M Nama ini, Media. sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat juga. Tuan Liu, apakah Anda sudah menemukan mantan istri Anda? Mantan istriku sudah meninggal. Tapi untungnya, surga telah memberkatiku, mengizinkanku menemukan anakku, Liu Cham. Ayah, apakah ini benar-benar putraku? Kita harus menunggu hasil tes besok keluar sebelum kita bisa tahu pasti. Lin Yuan, bagaimana kamu bisa berkata begitu? Dr. Zhao masih di sini. Tidak apa-apa. Tuan Liu, tidak mudah bagi Anda untuk bersatu kembali dengan putra Anda. Ayah dan anak terhubung di hati. Seharusnya tidak salah. Dr. Zhao, maaf atas ketidaknyamanan ini. Halo, apakah ini Dr. Zhao dari Rumah Sakit Pusat Jiangcheng? Ada sesuatu yang perlu diuji. Bantu saya menukar paketnya. Saya perlu memastikan bahwa hasil tesnya akurat. Sebutkan hargamu. Dokter Zhao, Lin Paoni. Ada apa Anda datang ke sini menemui saya? Aku dengar kamu dipindahkan ke Jiangcheng untuk bekerja di rumah sakit pusat. Jadi, aku buru-buru datang menemuimu. Apakah aku mengganggu pekerjaanmu? Tidak, sama sekali tidak. Tentu saja tidak. Hei, bagaimana Anda bisa memiliki kalung ini? Apakah ada orang lain yang punya kalung ini? Dr. Zhao, apakah Anda punya paket untuk dikirim? Yang ini, tolong percepat pengirimannya untuk saya. Baik, Dan kirimkan secepat mungkin. Apakah kamu mau pergi bekerja? Ini hanya hasil tes paternitas. Apakah itu pengusaha luar negeri itu? Pengusaha luar negeri? Liu Xinglong? Bagaimana Anda mengenal orang ini? Aku kenal putranya, Liu Chang. Ini adalah laporan tes paternitas Liu Chang dan Liu Jinglong. Kamu baru saja bilang, apakah ada orang lain yang punya kalung ini? Kalung yang persis sama ini. Liu Jinglong juga punya satu. Dan juga bilang apa? Itu pasangan khusus untuk dia dan mantan istrinya. Ada 2 di dunia. Kurasa dia hanya bicara omong kosong. Liu Xinglong itu. Apalagi yang dia katakan? Dia bilang nama mantan istrinya Lin Ping. Liu Chang ini adalah anaknya dengan mantan istrinya, Lin Ping. Ibu, kenapa kamu menatap kalung ini? Apakah ayah memberimu kalung ini? Wenger, kenapa kamu tiba-tiba bangun? Ibu, apakah aku tidak punya ayah? Bukan berarti Wenger tidak punya ayah. Hanya saja, ayah Wenger pergi ke tempat yang sangat jauh.
Tidurlah. Mungkinkah Liu Shenglong adalah ayahku? Jadi ternyata Liu Shenglong benar-benar ayahku. Tapi bagaimana Liu Chang bisa tahu semua ini? Bagaimana dia bisa mengenalinya? Liu Shenglong, orang yang begitu tidak penting. Untuk ayahku, Saya ingin mengembangkan batu nisan untuk mengubur semua orang yang saya cintai. Di dalamnya, kau juga seseorang yang pernah kucintai. Apakah kau ingin menikmati perasaan menjadi yang pertama pindah ke sini? tidak. Li Yunfan ingin membalas dendam padaku dengan menargetkan keluargaku terlebih dahulu. Dr. Zhou, tolong beritahu aku alamat Liu Shenglong. Ini sangat mendesak. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan banyak hal padamu. Ketua Liu, ini laporan tes paternitas Anda. Laporan DNA. Bagaimana hasilnya? Ya. Apakah Liu Chang benar-benar kakak tertua kita? Liu Chang. Anak kandungku. Ayah. Pin Yuan. Bagaimana hasilnya? Apakah saya putra kandung ayah saya? Kakak laki-laki. Kamu adalah putra kandung ayah. Aku tahu itu. Kakak terlihat seperti dia bagian dari keluarga. Kakak, kamu tidak percaya sebelumnya. Apakah kamu percaya sekarang? Liu Tong. Dasar pelin-pelan. Pin Yuan melakukan hal yang benar. Kakak laki-laki. Tentang apa yang terjadi sebelumnya, aku sangat menyinggung. Mulai sekarang, kita harus rukun. Tidak masalah. Ngomong-ngomong, untuk merayakan, saya sudah menyiapkan hadiah untuk semua orang. Ayo pergi. Saya yang menyetir. Saya akan membawamu melihat hadiah itu sekarang juga. Buka pintunya. Buka pintunya. Apakah ada orang di sini? Baru saja mendapatkan hasil tes. Kemana semua orang pergi? Lian Fan. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Pemakaman. Kakak. Bukankah kakak bilang punya hadiah untuk kami? Kenapa kakak membawaku ke tempat seperti ini? Ini hadiah yang saya berikan untuk ayah. Liu Chang. Apa maksudmu? Kamu memberi ayah hadiah? Apakah kamu benar-benar memberinya batu nisan? Ayah sangat baik padamu. Bukankah kamu sengaja membawa nasi buruk bagi ayah? Tentu saja, saya ingin memberi seluruh keluargamu sebidang tanah di pemakaman. Tapi sekarang belum waktunya. Ayah. Ayah tidak ingin melihat ibu saya. Hari ini, saya membawamu untuk menemuinya. Benarkah? Kamu bilang Lin Ping ada di sini? Kakak laki-laki. Kakak bilang ini batu nisan ibumu. Kenapa bahkan tidak ada nama di batu nisan? Ibu saya dibunuh waktu itu. Saya takut musuh, bahkan tidak akan membiarkannya beristirahat dengan tenang setelah kematian. Oleh karena itu, saya tidak mengukir nama. Keluarga Lin. Juga salah satu yang terbaik di Jiangcheng. Siapa yang berani membunuh ibumu? Itu adalah wanita bernama Lin Paoni. The film Lin was Paoni. translated and Ibumu. narrated by Setelah M itu, Media. Bukankah dia menikah dengan seorang pria bernama Li Wanlian? Li Wanlian adalah pembunuh sebenarnya, kan? Lin Paoni adalah kekasih Li Wanlian. Dia memasang jebakan waktu itu untuk menjebak ibu saya agar menikah dengannya. Setelah pernikahan, dia menggunakan Li Wanlian lagi untuk menggabungkan grup Lin ke dalam grup Li. Kemudian, dia menggunakan pengaruh di tangannya lagi untuk mengirim Li Wanlian ke penjara. Kakak. Apakah kakak yakin seorang wanita bisa mencapai begitu banyak? Apa? Pin Yuan.
Kau tidak percaya apa yang saya katakan? Kakak. Bukan berarti aku tidak percaya kakak. Hanya saja apa yang kakak katakan sekarang terlalu sulit dipercaya. Selain itu, jika Lin Paoni bertindak sembrono. Kakak, apa kau tidak melakukan apa-apa? Sejujurnya, Lin Paoni ini dulu adalah pacarku. Itu mengejutkan. Dulu, aku pikir Lin Paoni mendekatiku. Hanya karena dia menyukaiku. Belakangan, aku sadar bahwa dia bersekongkol dengan Li Wanliang itu, beraksi bersama. Setelah aku mengetahui perselingkuhannya dengan Li Wanliang, dan rencananya, dia tidak ragu untuk mencoba membunuhku. Untungnya, ayah menyelamatkanku. Aku tahu. Kau mungkin sulit percaya padaku soal ini. Ayah, Ini Lin Paoni itu. benar. Di mana dia? Aku ingin membalaskan dendam ibumu. Ayah, jangan bersemangat dulu. Masalah ini mungkin tidak seserius yang kau pikirkan. Belum cukup serius? Jangan bilang, kamu tidak percaya apa yang dikatakan kakakmu? Ayah, bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Kamu tidak percaya padaku? Atau kamu tidak percaya pada kakakmu? Ayah, tolong tenanglah. Lin Paoni ini, setelah mengetahui kau kembali ke Jiangchan, pasti akan mengambil tindakan. Aku tidak tahu kapan. Dia mungkin datang ke rumah kita sendiri. Aku tidak tahu alasan atau dalih apa yang akan dia gunakan untuk menyakiti kita. Lian Fan, Panjang umur. Ini Lin Paoni itu. Dia benar-benar berjalan tepat ke dalam perangkap. Lian Fan, apakah ini caramu membalas dendam padaku? Mengganti identitasku, mencari Liu Xinglong untuk mengakui dirimu, lalu memprovokasi hubungan kita, agar kita saling bertarung, sehingga kamu bisa memetik keuntungan. Li Yunfan, apakah ini identitas baru yang kau berikan padaku? Naskah apa yang kupegang kali ini? Liu Chang, bawa dia kembali untukku. Aku ingin mendapatkan keadilan untuk Lin Ping. Mendapatkan keadilan untuk Lin Ping. Apakah kamu punya hak? Jika kamu tidak pergi tanpa pamit saat itu, meninggalkannya sendirian. Hal-hal yang terjadi setelahnya tidak akan terjadi. Sekarang kamu menyesalinya, dan ingin mendapatkan keadilan untuknya. Sayang sekali kamu bahkan tidak bisa mengenali anak siapa yang merupakan anakmu dan anaknya. Apakah kamu punya hak? Semua yang telah kamu lakukan, Cheng Er sudah memberitahuku. Kau ulangi lagi trik usang itu padaku. Aku tidak seperti orang-orang itu yang pernah kamu temui sebelumnya. Tentu saja kamu berbeda dari mereka, karena kamu lebih rendah dari mereka. Aku sama sekali tidak pernah ingin berurusan denganmu. Bukankah kamu ingin dia menjadi putramu? Kalau begitu kamu bisa menjadi ayahnya. Menurutku kalian berdua, ayah dan anak, sangat cocok. Juga, biar ku katakan padamu, batu nisan Lin Ping tidak ada di sini. Jika dia tahu bahwa setelah kematiannya, kamu akan datang ke makamnya untuk membuatnya jijik. Aku membayangkan bahwa, bahkan di alam baka, dia tidak akan tenang. Lian Fan. Awalnya, aku merasa bersalah padamu. Tapi sekarang, setelah kamu melakukan begitu banyak hal, menurutku apa yang ada di antara kita, seharusnya sudah tuntas. Kenapa kau membuatnya pingsan? Apa kau takut Lin Paoni ini akan membongkar beberapa rahasiamu? Lin Yuan, katakan apapun yang kau mau. Aku percaya pada ayah. Dia tentu akan memiliki penilaiannya sendiri. Bawa dia kembali padaku. Bangunkan dia untukku. Kakak, apa yang rencananya akan kau lakukan pada Lin Paoni ini? Hal-hal buruk yang dia lakukan pada ibuku. Aku ingin dia mengganti rugi 1000 kali lipat. Kakak, jika kau benar-benar punya bukti Lin Paoni mencelakai Lin Ping, kau bisa menyerahkannya pada polisi. Kita semua warga negara yang taat hukum. Kita tidak bisa melakukan hal-hal ini. Hukuman di luar hukum ini. Pin Yuan, kamu terlalu mengecewakanku. Bahkan sekarang, kamu masih tidak percaya pada kakakmu? Aku hanya takut kau dimanfaatkan. Baru saja, Lin Paoni bilang bahwa kakak mengganti identitasnya. Kenapa dia mengatakan itu? Dia ingin mendekati ayahku. Dan kemudian, seperti menduduki keluarga Liu. Menduduki keluarga Liu kita. Aku sudah memeriksa. Catatan rumah sakit dari dulu menunjukkan bahwa Lin Ping melahirkan bayi laki-laki. Lin Paoni ini adalah perempuan. Bagaimana mungkin dia anakku? Bagaimana mungkin Liu Chen menyamar sebagai dia? Bagaimana jika ada yang salah di tengah jalan? Pergi dari sini. Bukan itu maksudku. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Kau putuskan sendiri apa yang terjadi selanjutnya. Apa kau berencana tinggal di sini? Atau ikut denganku? Dalam hidup ini, orang yang paling kusesali adalah Lin Ping. Betapa kejamnya hatimu. Kamu tidak hanya merebut harta keluarganya, dan memastikan dia tidak meninggal dengan tenang.
Kamu berakhir di tempatmu sekarang, dan kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Jika kau benar-benar merasa berhutang pada ibuku, maka lakukan sendiri. Pergi dan balas dendam. Apa yang ingin kamu katakan sekarang? Jika aku punya kehidupan selanjutnya, doaku, semoga ibu menemukan cinta sejati. Aku juga tidak mau menjadi anakmu. Aku juga tidak akan punya anak sepertimu. Kalung milikmu ini, dari mana kamu mendapatkannya? Aku memungutnya di jalan. Aku memungutnya dari tempat sampah. Apa urusanmu? Siapa sebenarnya kamu? Kamu adalah pelaku utama yang membunuh Lin Ping. Bukankah kamu akan mengeksekusiku? Ayo, kalau begitu, cepat lakukan. The film was Ada apa translated ini? and Berkat kau dan narrated by putrimu. M Media. Aku akhirnya mendapatkan balas dendamku. Chiang Er. Apa maksudmu dengan itu? Buka pintunya. Biarkan aku keluar. Pin Yuan. Liu Chong, kenapa ayah tiba-tiba meminta kita pergi ke perusahaan? Mungkin karena ada sesuatu yang penting. Sekarang dia dibutakan oleh kebencian. Dia tidak bisa lepas. Seharusnya dia memberitahu kita sendiri. Kita harus meminta kakak laki-laki kita yang memberitahu kita. Perusahaan apa? Liu Chang memberitahumu? Ya, Tidak. Sesuatu telah terjadi. Ayah, ayah. Ayah masih di dalam. tunggu apa lagi? Cepat selamatkan dia. Ayah, Ayah. Aku minta maaf. Ini semua salahku. Aku tidak tahu. Kamu sangat menderita. orang yang seharusnya kamu minta maaf bukanlah aku. Itu Lin Ping. Itu ibuku. Sebenarnya, pertama kali aku melihatmu, aku seharusnya tahu kamu adalah anakku. Karena kamu dan Lin Ping sangat mirip. Jika kamu tidak berpura-pura percaya padaku, Lian Fan tidak akan menunjukkan warna aslinya. Bagaimana kamu begitu yakin? Aku akan memilih untuk mempercayaimu. Jika kamu melihat kalung ini dan masih tidak percaya padaku, maka perasaanmu pada ibuku semuanya palsu. Aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Panjang umur. Lin Ping, apakah itu kamu? Aku sangat bodoh. Aku hampir membunuh anakku sendiri. Sampai saat-saat terakhir, tidak ada yang bisa yakin. Apakah keajaiban akan terjadi? Jika keajaiban benar-benar terjadi, aku pasti akan membalasnya 100 kali lipat. Kau sudah bangun. Kamu siapa? Namaku Liu Pinyuan. Ini Liu Tong. Di mana Liu Chang? Siapa Liu Chen? Maksudmu Li Yunfan? Dia sudah melakukan begitu banyak hal buruk. Dia tahu dia tidak bisa lari dari hukuman. Kakak keduaku dan aku baru saja menyelamatkanmu dan ayah belum lama ini. Dia menyerahkan diri. Dia menyerahkan diri Benar. tentang segalanya. Dr. Xiao sudah memberitahu kami segalanya. Kau sangat menderita sebelumnya. Sekarang, kau akhirnya bisa hidup dengan baik. Kau adalah kakak kami. Kakak laki-laki? Bukankah seharusnya kakak perempuan? Ya. Apakah kakak perempuan? Bagaimana kabar Liu Xinglong? Mengalami luka ringan, tidak serius. Kami berdua, biarkan dia kembali dulu. Di sini, hanya aku dan Liu Chong. Merawatmu sudah cukup. Kalau begitu, aku harus memintamu. Ayah, aku serahkan perusahaan padamu untuk sementara. Kenapa tidak tinggal di Jiangchen? Apakah karena kamu masih membenciku di hatimu? Tinggal di sini akan membawa kembali terlalu banyak kenangan buruk bagiku. Sekarang semuanya bisa dianggap sudah beres. Kamu tinggal di sini bersama ibuku. Aku juga ingin memulai hidup baruku sendiri. Kakak perempuan, kita akhirnya bersatu kembali. Sekarang kau pergi lagi. Aku benar-benar tidak ingin membiarkanmu pergi. Setelah aku menetap, kamu dipersilakan datang mencariku. Ayo pergi, Tong Tong. Sopir masih menunggu kita.